Saat air mata anakku jatuh karena kau lebih memilih menjemput janda daripada darah dagingmu sendiri. Detik itu juga kucabut semua fasilitas mewah yang selama ini menopang egomu. Dan kini kubiarkan kau membusuk di jalanan sebagai gelandangan hina yang tak lagi punya tempat berteduh. Sebelum ceritanya kita mulai, absen dulu teman-teman cerita putri dari daerah mana saja. Bantu subscribe, like dan komen dari teman-teman semua sangat berarti buatku. Agar channel ini bisa berkembang dan tentunya bisa menghadirkan cerita yang lebih menyayat hati. Yang sudah subscribe, like, dan komen aku ucapkan terima kasih dan semoga selalu lancar rezekinya. Amin. Ayo kita mulai cerita kali ini. Ikuti sampai selesai ya. Layar monitor di hadapan Sinta seolah berdenyut, memancarkan cahaya biru yang mulai menyakitkan mata. Jarum jam di dinding ruang kerja kantor pemasaran itu sudah menunjuk ke angka 2 siang. Di sekelilingnya, beberapa rekan kerja sudah mulai bersiap untuk istirahat atau sekadar berbincang santai. Namun, Sinta tidak punya kemewahan itu. Sebagai tulang punggung keluarga, promosi menjadi manajer operasional yang sedang diperebutkan adalah segalanya. Sinta tahu hanya dengan kenaikan jabatan itulah dia bisa menutupi cicilan rumah, biaya sekolah Amel, dan tentu saja gaya hidup suaminya, Irfan yang enggan bekerja lagi sejak setahun lalu. Bu Sinta, ini laporan inventaris dari tim lapangan. Sudah saya rapikan sesuai permintaan Ibu. Suara Roni, asistennya yang cekatan memecah fokus Sinta. Roni meletakkan map biru di atas meja. Lelaki muda itu menatap atasannya dengan raut prihatin. Sebagai orang kepercayaan Sinta di kantor, Roni tahu betul bagaimana perempuan itu bekerja 2 kali lipat lebih keras dari siapapun. Sinta mengangguk, menyugar rambutnya yang sedikit berantakan. Terima kasih, Ron. Tolong pastikan jadwal rapat dengan direktur utama sore ini tidak bergeser. Saya harus mempresentasikan ini sebelum hari berakhir. Ibu sudah makan siang? Mau saya pesankan sesuatu? Tanya Roni tulus. Dia adalah sosok penyeimbang batin bagi Sinta di kantor. Satu-satunya orang yang sering mengingatkan Sinta untuk tidak mengabaikan kesehatan fisiknya di tengah ambisi yang mencekik. Nanti saja, Ron. Saya harus menelepon Irfan dulu, jawab Sinta pendek. Dia meraih ponselnya, mencari nama suaminya di daftar kontak. Ada rasa berat yang selalu menghimpit dadanya setiap kali dia harus mengandalkan Irfan untuk urusan rumah tangga. Namun, hari ini dia tidak punya pilihan. Di belahan kota yang lain, di dalam rumah yang sejuk karena pendingin ruangan yang menyala sepanjang hari, Irfan sedang berbaring di sofa ruang tamu yang empuk. Televisi layar besar menampilkan siaran olahraga. Sementara di tangannya terdapat sebuah pengontrol konsol game. Di atas meja kopi, sisa camilan dan minuman kaleng berserakan. Fasilitas yang dinikmatinya mulai dari listrik, internet cepat, hingga sofa tempatnya merebah. Semuanya dibayar oleh keringat Sinta. Ponselnya bergetar. Irfan mendengus malas melihat nama istrinya di layar. Dia mengecilkan volume televisi sebelum mengangkat telepon dengan nada suara yang sengaja dibuat terdengar sibuk. Halo, Sinta, ada apa? Aku baru mau bersiap-siap ini. Bohong Irfan dengan lancar. Mas, jangan lupa. Jam sore Amel pulang sekolah. Tolong jemput tepat waktu. Ya, guru kelasnya bilang hari ini ada rapat guru, jadi anak-anak dipulangkan lebih awal dari biasanya. Aku tidak bisa jemput karena harus presentasi promosi jabatan sore ini. Suara Sinta terdengar memohon sekaligus penuh tekanan. Iya, kamu tenang saja. Aku ini ayahnya. Mana mungkin aku lupa menjemput anak sendiri. Aku pakai mobil yang putih saja ya, yang hitam bensinnya agak tipis. Jawab Irfan enteng. Terserah kamu, Mas. Yang penting Amel jangan sampai menunggu lama. Dia sedang agak batuk. Jangan biarkan dia kepanasan di depan gerbang. Uang bensin sudah aku transfer ke rekeningmu tadi pagi. Kan? Sudah masuk. Ya sudah, kamu fokus kerja saja biar urusan Amel jadi urusanku. Irfan menutup telepon dan melempar ponselnya kembali ke sofa. Dia bangkit perlahan, meregangkan otot-ototnya yang kaku karena terlalu lama berbaring. Namun, langkahnya menuju kamar mandi terhenti saat pintu depan terbuka. Dina, adik kandung Irfan, masuk dengan wajah cemberut dan menenteng kantong belanjaan. Dina adalah sosok penekan emosi dalam hidup Irfan. Dia selalu merasa berhak atas kesuksesan kakak iparnya, Sinta, dan sering memprovokasi Irfan agar tetap merasa sebagai kepala keluarga meski tanpa penghasilan. Mas, bagi uang dong. Sinta pasti baru gajian atau kasih kamu jatahkan.
Aku mau bayar cicilan motor nih. Kalau telat nanti ditarik deklektor. Keluh Dina tanpa basa-basi. Dia langsung duduk di depan kipas angin, mengabaikan fakta bahwa kakaknya sendiri hanya seorang pengangguran. Sinta baru kasih uang bensin dan uang pegangan sedikit. Din tadi katanya buat Amel juga. Jawab Irfan ragu. Dina mencibir. Halah, masa buat adik sendiri pelit? Bilang saja sama Sinta kalau ban mobilnya bocor atau apa gitu. Minta ganti. Dia kan banyak uangnya. Kamu itu suami, Mas. Kamu berhak minta apa saja. Jangan mau disetir terus sama dia. Irfan terdiam. Kata-kata Dina selalu berhasil menyentuh sisi ego lelakinya yang terluka. Di saat dia bersiap untuk mengambil kunci mobil, sebuah notifikasi pesan masuk ke ponselnya. Bukan dari Sinta, bukan juga dari B, pesan itu dari Maya. Mas Irfan, tolong aku. Ban mobilku pecah di jalan sepi dekat flyover. Aku sendirian. Aku takut sekali. Tidak ada yang bisa kuhubungi selain kamu. Please, Mas, jemput aku sekarang. Mata Irfan membelalak. Maya adalah masa lalunya. Seorang janda muda yang kembali hadir dalam hidupnya beberapa bulan terakhir melalui media sosial. Bagi Irfan, Maya adalah pelarian dari rasa rendah dirinya di hadapan Sinta. Maya selalu memujinya, membuatnya merasa dibutuhkan, dan memperlakukannya seolah dia adalah pahlawan. Sesuatu yang tidak lagi dia rasakan dari Sinta yang terlalu sibuk bekerja. Irfan melihat jam pukul 1420. Jika dia pergi sekarang ke lokasi Maya, dia mungkin akan terlambat menjemput Amel. Namun bayangan Maya yang ketakutan di pinggir jalan memicu insting pelindung yang salah tempat. Di kepalanya dia mulai menyusun pembenaran. Amel kan di sekolah ada satpam, ada guru. Dia aman tapi Maya. Dia sendirian di jalan. Din, aku pergi sebentar ya. Ada urusan mendesak. Kata Irfan terburu-buru sambil menyambar kunci mobil SUV putih milik Sinta. Loh, jemput Amel gimana? Tanya Dina santai. Nanti aku atur. Kalau Sinta telepon, bilang saja aku sudah di jalan. Seru Irfan sambil berlari keluar. Irfan memacu mobil itu dengan kecepatan tinggi. Di pikirannya hanya ada wajah Maya yang memelas. Dia mengabaikan fakta bahwa bensin dan perawatan mobil itu dibayar Sinta agar dia bisa berguna bagi keluarga. Kini fasilitas itu justru dia gunakan untuk menjemput wanita lain. Sementara itu, di kantor Sinta baru saja menyelesaikan draft presentasinya. Keringat dingin membasahi telapak tangannya. Dia melirik foto Amel yang menjadi wallpaper ponselnya. Ada perasaan tidak tenang yang tiba-tiba merayapi batinnya. Sebuah firasat ibu yang tajam. Namun dia melihat pesan dari Irfan 10 menit yang lalu. Aku sudah jalan menjemput Amel. Sinta menghela napas lega, mencoba mengusir kecemasannya. Dia harus percaya pada suaminya kali ini. Dia harus membuktikan pada atasannya bahwa dia bisa mengelola pekerjaan besar tanpa mengabaikan keluarga. Bu Sinta, direktur sudah menunggu di ruang rapat. Panggil Roni dari ambang pintu. Sinta berdiri merapikan blazer hitamnya. Dia mengambil keputusan untuk mematikan notifikasi ponselnya agar bisa fokus total selama 2 jam ke depan. Dia yakin Amel sudah aman di dalam mobil bersama Irfan. Sinta pun melangkah masuk ruang rapat dengan percaya diri, membawa harapan besar untuk kenaikan gaji yang akan dia gunakan untuk membayar uang muka liburan keluarga yang sudah lama dia janjikan pada Amel. Sebuah keputusan kecil untuk mengabaikan dunia luar demi ambisi tanpa menyadari bahwa di detik yang sama anaknya sedang berdiri sendirian di bawah langit yang mulai menggelap menatap gerbang sekolah yang mulai dikunci. Lampu ruang rapat berpendar terang memantul pada meja kaca panjang yang dikelilingi oleh para petinggi perusahaan. Di ujung meja, Sinta berdiri dengan punggung tegak, memegang kendali atas presentasi yang sudah dia susun selama berminggu-minggu. Suaranya stabil, tajam, dan penuh keyakinan. Dia bisa melihat binar kekaguman di mata direktur utama. Ini adalah momen yang dia damba-dambakan. Selangkah lagi, promosi itu akan jatuh ke tangannya. Beban finansial yang selama ini menghimpit pundaknya terasa sedikit ringan karena bayangan keberhasilan ini. Di balik ketegasannya, terselip rasa syukur bahwa Irfan, suaminya, setidaknya bisa dia andalkan sore ini untuk menjaga Amel. Namun, di luar gedung tinggi itu, langit mulai berubah warna menjadi abu-abu pekat. Angin kencang mulai menggoyang pepohonan. Berjarak beberapa kilometer dari sana di sebuah bengkel pinggir jalan yang pengap dan berbau oli, Irfan tidak memperhatikan perubahan cuaca itu. Fokusnya tertuju pada Maya yang duduk di kursi plastik dengan wajah yang sengaja dibuat layu. Maya,
Janda muda yang merupakan cinta monyet Irfan di masa lalu baru saja meneleponnya dengan suara gemetar. Mengadu bahwa ban mobilnya pecah dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebagai pemicu konflik yang manipulatif, Maya tahu persis tombol mana yang harus ditekan untuk menggerakkan ego Irfan. Mas Irfan, aku benar-benar minta maaf merepotkanmu. Aku tidak punya siapa-siapa lagi yang bisa diandalkan di kota ini, ucap Maya lembut. Menatap Irfan dengan binar mata yang memuja. Sikapnya yang serba lemah membuat Irfan merasa menjadi lelaki paling perkasa di ruangan itu. Perasaan yang jarang dia dapatkan saat berada di samping Sinta yang mandiri dan sukses. Sudah, jangan dipikirkan, Mei. Aku tidak mungkin membiarkanmu sendirian di jalan. Mobil Sinta ini kuat. Nanti biar aku yang bicara dengan montirnya agar mobilmu didahulukan, jawab Irfan dengan nada pahlawan. Dia mengabaikan jam di pergelangan tangannya yang sudah menunjuk angka 3:10. Dia pikir terlambat sedikit menjemput Amel tidak akan menjadi masalah besar. Sekolah itu aman bukan? Tiba-tiba Guntur menggelegar. Hujan turun dengan sangat deras. Seolah-olah langit tumpah dalam sekejap. Air menghantam atap seng bengkel dengan suara memekakan telinga. Irfan melirik ponselnya yang diletakkan di atas meja mesin yang kotor. Namun dia tidak melihat layar itu menyala. Ponselnya sudah mati kehabisan daya sejak dia menggunakan navigasi GPS menuju lokasi Maya tadi. Di depan gerbang sekolah, Amel yang berusia 7 tahun berdiri mematung. Seragam putih merahnya mulai lembab oleh percikan air yang terbawa angin. Dia adalah satu-satunya anak yang masih tersisa di sana. Satpam sekolah sedang sibuk memindahkan motor-motor di parkiran belakang dan gerbang utama sudah dikunci setengah. Amel memeluk tas punggungnya erat-erat. Batuk yang tadi pagi hanya terdengar pelan, kini mulai menyerang dadanya lagi karena udara dingin. Air mata mulai mengalir di pipinya yang mungil bercampur dengan air hujan yang mulai membasahi wajahnya. Papa mana? Bisiknya lirih di antara isak tangis yang tertelan suara hujan. Kembali ke ruang rapat. Ponsel Sinta yang berada di atas meja bergetar hebat. Dia sudah mematikan suara, namun getaran itu terus-menerus muncul. Sinta melirik sekilas ke arah layar yang menyala. Nama TK bintang kecil muncul berulang kali. Jantung Sinta seolah berhenti berdetak. Dia tahu sekolah tidak akan menelepon berkali-kali jika tidak ada keadaan darurat. Ibu Sinta, ada kendala? Tanya direktur utama. Menyadari konsentrasi bawahannya itu terpecah. Sinta menelan ludah. Keringat dingin mulai merembes di balik blazernya. Antara harga diri profesional dan naluri seorang ibu, batinnya berperang hebat. Dia mencoba menghubungi Irfan lewat jam pintarnya, namun statusnya tidak aktif. Sinta merasa dunianya bergoyang. Irfan berjanji. Irfan bilang dia sudah di jalan. Mengapa sekolah menelepon? Mohon maaf, Pak. Saya harus menerima telepon ini. Ini dari sekolah anak saya, ucap Sinta dengan suara yang bergetar. Dia tidak menunggu jawaban direktur dan langsung menyambar ponselnya. Melangkah keluar ruangan dengan langkah terburu-buru yang meninggalkan keheningan aneh di dalam ruangan. Halo, Ibu Indah. Sinta menjawab telepon di lorong kantor yang sepi. Halo, Bu Sinta. Mohon maaf Amel masih ada di sekolah. Ini hujan deras sekali dan Amel menangis sesenggukan. Dia bilang dadanya sakit dan terus memanggil papanya. Apa Irfan sedang dalam perjalanan? Kami mencoba menghubungi beliau tapi tidak aktif. Suara Bu Indah, guru kelas Amel terdengar cemas di seberang sana. Dunia Sinta runtuh seketika. Kemarahan, ketakutan, dan rasa bersalah bercampur menjadi satu. Dia membayangkan Amel sendirian, kedinginan, dan sakit di tengah badai ini. Sinta mencoba menelepon Irfan sekali lagi. 2 kali, 3 kali, tetap nihil. Mas, kamu di mana? Desis Sinta dengan gigi gemeretak. Bayangan Irfan yang bersantai di rumah atau kelayapan dengan fasilitas yang dia berikan membuatnya ingin berteriak. Sinta kembali ke depan pintu ruang rapat. Dia melihat Roni yang berdiri di sana dengan wajah bingung. Sinta tahu meninggalkan rapat ini sekarang berarti menghancurkan peluang promosinya yang sudah di depan mata. Direktur utama adalah orang yang sangat menghargai profesionalisme dan benci interupsi masalah pribadi. Namun, suara tangis Amel yang sempat terdengar di latar belakang telepon tadi terus terngiang di telinganya. Sinta menatap Roni dengan mata yang mulai memerah. Roni, ambil alih draft laporanku. Jawab pertanyaan mereka sebisa kamu. Aku harus pergi sekarang. Tapi, Bu, ini bagian kesimpulan. Direktur ingin dengar dari Ibu langsung. Roni mencoba menahan. Namun,
Sinta sudah berbalik arah menuju lift. Sinta berlari keluar gedung, mengabaikan fakta bahwa dia tidak membawa payung. Dia berdiri di pinggir jalan, berusaha mencari taksi di tengah kemacetan total akibat banjir dan hujan badai. Di dalam hatinya, sebuah keputusan mulai mengeras. Dia tidak hanya cemas pada Amel, tapi dia mulai menyadari bahwa kepercayaan yang dia berikan pada Irfan adalah sebuah kesalahan fatal yang membahayakan nyawa anaknya sendiri. Sinta merogoh tasnya, mencari kunci cadangan rumah dan kartu-kartu penting yang selama ini dia biarkan dibawa Irfan. Sinta memutuskan untuk tidak pulang dengan tangan kosong. Dia harus memastikan bahwa mulai detik ini kendali atas segala fasilitas yang dia berikan tidak akan lagi jatuh ke tangan lelaki yang telah mengabaikan tangisan anaknya demi alasan yang belum dia ketahui. Sinta masuk ke dalam sebuah taksi yang berhenti dengan kasar di depannya. Sekolah bintang kecil. "Pak, cepat!" teriaknya. Mengabaikan tatapan heran supir taksi melihat eksekutif secantik dirinya basah kuyup dan gemetar karena amarah yang tertahan. Taksi itu berhenti dengan sentakan keras di depan gerbang TK bintang kecil yang sudah tertutup rapat. Sinta melompat keluar mengabaikan genangan air yang merendam sepatu mahalnya. Hujan masih turun. Meski tidak sederas 1 jam yang lalu, meninggalkan hawa dingin yang menusuk tulang. Di bawah lampu neon pos satpam yang remang-remang, Sinta melihat pemandangan yang seketika menghancurkan hatinya menjadi kepingan tak berbentuk. Amel duduk di atas bangku kayu panjang, memeluk tas sekolahnya dengan tangan yang bergetar hebat. Tubuh kecilnya dibalut jaket kuning milik pasatpam yang tampak terlalu besar. Wajah Amel pucat pasi, bibirnya membiru, dan matanya sembab karena terlalu lama menangis. Di sampingnya, Pak Satpam sedang menyodorkan segelas teh hangat yang asapnya sudah menghilang. "Amel," teriak Sinta dengan suara para bocah itu mendongak. Begitu melihat ibunya yang basah kuyup, tangis Amel pecah kembali. Dia berlari kecil dan menubruk kaki Sinta. Sinta langsung berlutut di atas lantai semen yang dingin, mendekap anaknya erat-erat. Tubuh Amel terasa sangat panas. Namun, anak itu terus menggigil. "Mama dingin." "Papa mana?" "Amel tunggu papa lama sekali." Isah Amel di sela-sela batuknya yang terdengar menyesakkan dada. Sinta tidak bisa menjawab. Tenggorokannya terasa tersumbat oleh amarah yang mendidih dan rasa bersalah yang mencekik. Dia mencium kening Amel yang demam, mencoba menyalurkan kehangatan yang dia sendiri tidak miliki. Saat itu, dia menoleh pada Pak Satpam yang menatapnya dengan raut wajah penuh teguran. "Terima kasih sudah menjaga anak saya, Pak. Saya benar-benar minta maaf atas keterlambatan ini," ucap Sinta dengan suara rendah menahan malu yang luar biasa. "Sama-sama, Bu." Tapi kasihan Amel. Dia tadi sampai sesak napas karena menangis terus. "Lain kali kalau bapaknya tidak bisa jemput, tolong segera beri kabar ke sekolah," jawab Pak Satpam dengan nada yang datar namun menghujam. Sinta hanya bisa mengangguk pelan. Dia segera menggendong Amel menuju taksi yang masih menunggu. Di dalam kendaraan yang melaju membelah kemacetan malam, Sinta hanya menatap keluar jendela dengan pandangan kosong. Sementara Amel tertidur karena kelelahan di pangkuannya. Di kepalanya, bayangan presentasi kantor yang dia tinggalkan dan kemungkinan kegagalan promosi jabatan terasa tidak ada artinya dibandingkan ketakutan yang dia rasakan saat melihat kondisi Amel tadi. Fokusnya kini hanya satu, Irfan. Di mana laki-laki itu? Pukul 9 malam, rumah Sinta terasa sangat sunyi dan mencekam. Amel sudah dikompres dan diberikan obat penurun panas. Kini dia tertidur pulas di kamarnya. Di ruang tengah, Bu Farah, ibu kandung Sinta yang sengaja datang setelah ditelepon Sinta tadi duduk dengan wajah tegang. Bu Farah adalah sosok yang tenang, namun memiliki ketajaman insting yang luar biasa. Sebagai seorang ibu, dia selalu merasa ada yang tidak beres dengan menantunya yang pengangguran itu. Namun selama ini dia memilih diam demi menjaga perasaan Sinta. "Sinta, makanlah sedikit. Kamu dari siang belum menyentuh nasi," ucap Bu Farah lembut, meletakkan sepiring nasi goreng di depan anaknya. Sinta menggeleng, matanya terus menatap pintu depan. "Aku tidak lapar, Bu. Aku hanya ingin tahu di mana Irfan." Dia bilang dia sudah jalan menjemput Amel jam tadi, tapi sampai malam begini dia belum muncul. Ponselnya juga mati. Mungkin benar ada masalah dengan mobilnya. Bu Farah mencoba menenangkan meski sorot matanya menunjukkan keraguan yang sama. Tepat saat itu, suara deru mesin mobil SUV putih terdengar di halaman. Sinta langsung berdiri. Dia melangkah menuju pintu dengan tangan terkepal kuat. Begitu pintu terbuka, Irfan masuk dengan wajah yang dibuat-buat tampak sangat lelah. Pakaiannya sedikit berantakan dan rambutnya tampak acak-acakan.
Sinta, kamu sudah pulang? Tanya Irfan dengan nada bicara yang mencoba terdengar santai. Namun ada kegugupan yang tidak bisa dia sembunyikan. Maaf, sayang. Tadi benar-benar sial. Ban mobil bocor. Lalu saat aku mau ganti, dongkraknya macet. Saat mau telepon kamu, ponselku mati total karena lupa diisi daya semalam. Aku sampai harus minta tolong orang bengkel pinggir jalan dan itu lama sekali. Sinta menatap suaminya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada satu kata pun keluar dari mulutnya. Kemarahan yang tadinya meledak-ledak di dalam dada kini berubah menjadi sebuah dingin yang membekukan. Kamu tahu Amel sakit? Tanya Sinta singkat. Suaranya sangat rendah. Irfan tertegun sejenak. Sakit dia. Dia sudah dirumahkan. Syukurlah kalau kamu yang jemput. Tadi aku benar-benar panik memikirkan dia, tapi aku tidak bisa apa-apa di jalan. Bu Farah bangkit dari duduknya dan mendekati Irfan. Dia tidak bicara pada menantunya, melainkan langsung mengambil jaket yang tersampir di lengan Irfan. Sini, biar ibu taruh di gantungan. Jaketmu kotor sekali. Kena Olia. Irfan tampak ragu, namun menyerahkan jaket itu. Iya, Bu. Tadi bantu montir di bengkel. Saat Bu Farah menerima jaket itu, gerakannya terhenti. Dia tidak segera menggantungnya, melainkan mendekatkan kerah jaket itu ke indera penciumannya. Matanya menyipit. Ada aroma yang sangat kuat dan asing menyeruak dari kain jaket tersebut. Bukan aroma oli, bukan pula aroma parfum maskulin milik Irfan. Parfum siapa ini, Fen? Tanya Bu Farah tiba-tiba. Suaranya terdengar sangat tajam di ruangan yang sunyi itu. Irfan menegang. Hah? Parfum apa, Bu? Itu mungkin aroma dari pewangi pakaian di bengkel tadi atau mungkin tertempel saat aku minta tolong orang di jalan. Bu Farah berjalan mendekati Sinta dan menyodorkan jaket itu. Sinta, coba kamu cium. Ini bukan parfum yang biasa kamu pakai. Dan rasanya tidak ada oli bengkel yang baunya semanis bunga mawar seperti ini. Sinta menerima jaket itu dengan tangan gemetar. Dia menghirup aroma yang tertinggal di sana. Seketika jantungnya berdenyut menyakitkan. Itu adalah aroma parfum wanita. Aroma yang sangat spesifik, elegan, namun terasa sangat mengancam. Bayangan Irfan yang sedang bersama wanita lain sementara Amel menangis di sekolah mulai terbentuk di benaknya. Meski dia berusaha keras menolaknya, Irfan tertawa kecil. Tawa yang terdengar sangat hambar dan dipaksakan. Aduh, ibu ada-ada saja. Mana ada aku kepikiran parfum di saat sedang panik urusan mobil. Sinta, kamu percayakan sama aku. Aku ini berusaha pulang secepat mungkin. Sinta tidak menjawab. Dia melempar jaket itu ke atas sofa dengan perasaan jijik yang mendalam. Kebohongan Irfan terasa begitu kasar dan tidak rapi. Logikanya mulai bekerja. Jika mobil mogok karena ban bocor, mengapa ban mobil di luar tampak sangat bersih tanpa bekas tanah atau lumpur padahal jalanan sedang hujan deras? Mas, berikan aku kunci mobilnya, ucap Sinta datar. Untuk apa? Sekarang sudah malam, kamu harus istirahat. Tolak Irfan halus. Berikan saja, ulang Sinta. Kali ini dengan penekanan yang tidak bisa dibantah, Irfan merogoh sakunya dan menyerahkan kunci mobil itu. Sinta mengambilnya dan langsung berjalan menuju kamarnya tanpa menoleh lagi. Di dalam kamar, di bawah cahaya lampu tidur yang temaram, Sinta duduk di tepi tempat tidur sambil menatap kunci mobil di tangannya. Dia tidak menangis. Air matanya seolah sudah mengering di sekolah tadi. Dia membuka tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah alat pelacak GPS kecil yang pernah dibelikan oleh Roni untuk keperluan inventaris kantor bulan lalu. Sinta tidak pernah menyangka akan menggunakannya untuk hal ini. Dengan tangan yang masih dingin, dia menyelipkan alat kecil itu ke dalam gantungan kunci mobil yang tebal. Memastikan alat itu tersembunyi dengan sempurna di balik lapisan kulitnya. Sinta tahu ini adalah tindakan yang berisiko bagi kepercayaan pernikahan mereka. Namun, rasa curiga yang ditanamkan oleh aroma parfum di jaket Irfan telah mengubah sesuatu dalam dirinya secara permanen. Dia harus tahu kemana suaminya pergi saat anaknya menderita. Pagi itu, sinar matahari yang masuk menembus celah gorden kamar terasa menyakitkan bagi mata Sinta. Kepalanya berdenyut. Bukan karena kurang tidur setelah mengurus demam Amel sepanjang malam, melainkan karena beban kenyataan yang mulai mengkristal di benaknya. Di sampingnya, Irfan masih mendengkur halus. Seolah-olah dunia baik-baik saja dan dia tidak baru saja membiarkan anaknya menderita kedinginan di pos satpam. Sinta menatap punggung suaminya dengan tatapan yang sulit diartikan. Campuran antara sisa-sisa cinta yang memudar dan rasa muak yang mulai tumbuh subur.
Sinta bangkit tanpa suara. Berangkat ke kantor lebih awal bahkan sebelum Bu Farah bangun untuk menyiapkan sarapan Amel. Dia tidak ingin bicara. Dia tidak ingin mendengar alasan baru. Di dalam taksi menuju kantor, dia terus melihat layar ponselnya, memantau titik merah di aplikasi pelacak yang terhubung dengan kunci mobil yang dibawa Irfan. Titik itu masih diam di garasi rumah mereka. Namun, Sinta tahu itu tidak akan lama. Sesampainya di kantor, suasana terasa canggung. Beberapa rekan kerja menunduk saat Sinta lewat. Dia tahu kegagalannya menyelesaikan presentasi kemarin sore telah menjadi buah bibir. Roni asistennya sudah menunggu di depan ruangannya dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Bu Sinta, soal rapat kemarin, Pak Direktur meminta jadwal ulang, tapi beliau tampak sangat kecewa. Bisik Roni saat mereka sudah berada di dalam ruangan tertutup. Sinta mengangguk pelan, meletakkan tasnya dengan gerakan mekanis. Aku tahu, Ron. Aku akan urus itu nanti. Sekarang apa kamu sudah mendapatkan apa yang aku minta? Roni ragu sejenak. Dia merasa tidak enak harus mencampuri urusan rumah tangga atasannya. Namun kesetiaannya pada Sinta yang telah mengangkatnya dari posisi staf biasa menjadi asisten kepercayaan mengalahkan keraguannya. Roni membuka laptopnya dan memutarnya ke arah Sinta. Saya punya teman di pusat pemantauan lalu lintas kota, Bu. Dan kebetulan rute menuju sekolah Amel melewati beberapa kamera CCTV publik yang cukup jernih. Roni menjelaskan dengan suara rendah. Ini rekaman kemarin sore pukul 1445. 15 menit sebelum jam pulang sekolah Amel. Layar laptop itu menampilkan rekaman video jalanan yang sedikit bergoyang. Di sana SUV putih milik Sinta terlihat melaju dengan tenang, namun tidak berbelok ke arah sekolah. Mobil itu justru menepi di depan sebuah kafe bergaya vintage yang cukup jauh dari rute sekolah. Sinta melihat suaminya turun dari mobil. Irfan tidak tampak seperti orang yang sedang terburu-buru. Tidak ada ban yang kempes, tidak ada tanda-tanda kerusakan mesin. Irfan bahkan sempat merapikan rambutnya di kaca spion sebelum melangkah masuk ke kafe itu. Hati Sinta mencelos. Napasnya terasa berat. Seolah oksigen di ruangan itu mendadak hilang. Dia melihat Irfan duduk di area luar kafe. Dan tak lama kemudian, seorang wanita dengan pakaian merah marun menghampirinya. Mereka tidak hanya bertemu, Irfan tampak tertawa lepas. Sesuatu yang jarang Sinta lihat di rumah selama setahun terakhir. Cukup, Ron. Suara Sinta bergetar, namun dia tidak menangis. Rasa sedihnya telah terbakar habis oleh amarah yang dingin. Kirim file ini ke email pribadiku. Jangan biarkan siapapun di kantor ini tahu soal ini. Baik, Bu. Apakah Ibu baik-baik saja? Tanya Roni khawatir. Sinta tidak menjawab. Dia meraih ponselnya, membuka aplikasi perbankan yang selama ini menjadi pusat aliran dana keluarganya. Matanya tertuju pada akun kartu kredit tambahan atas nama Irfan. Selama ini, Irfan menggunakan kartu itu tanpa batas untuk hobi gymnya, untuk makan siang mewah dengan teman-temannya, hingga untuk membelikan barang-barang yang tidak perlu bagi Dina. Sinta selalu membiarkannya karena dia pikir itu adalah cara untuk menjaga harga diri suaminya yang tidak berpenghasilan. Dengan gerakan jari yang mantap, Sinta menekan opsi blokir permanen. Tidak hanya itu, dia mengubah limit harian kartu debit Irfan menjadi angka paling minimal. Hanya cukup untuk makan di warung pinggir jalan. Beberapa jam kemudian, saat Sinta sedang mencoba fokus pada laporan yang tertunda, ponselnya bergetar hebat. Nama Irfan muncul di layar. Sinta membiarkannya bergetar hingga mati, lalu bergetar lagi. Pada panggilan kelima, dia mengangkatnya. Sinta, ini apa-apaan? Suara Irfan terdengar panik dan marah dari seberang sana. Aku sedang di toko underdeal mobil, mau bayar ganti oli dan aki yang tadi pagi mendadak soak, tapi kartunya ditolak. Kasir di sini melihatku seperti aku ini penipu. Kenapa kartunya tidak bisa dipakai? Sinta menyandarkan punggungnya di kursi kerja, menatap pemandangan kota dari balik jendela kaca. Mungkin sistemnya sedang bermasalah, Mas. Atau mungkin limitnya sudah habis. Aku sedang rapat. Jangan ganggu dulu. Limit habis. Mustahil. Aku tahu saldo di akun itu masih banyak. Sinin, kamu sengaja ya? Kamu mau mempermalukan aku? Cecar Irfan. Suaranya meninggi. Cepat buka blokirnya. Aku malu sekali di sini. Banyak orang yang antreku. Pulanglah kalau begitu, Mas. Jawab Sinta datar. Pakai uang tunai yang ada di dompetmu. Kalau tidak ada, ya tinggalkan saja barangnya. Aku sibuk. Sinta langsung memutuskan sambungan telepon.
Ada kepuasan pahit yang menyelinap di hatinya saat mendengar kepanikan suaminya. Dia ingin Irfan merasakan sedikit saja rasa malu dan ketidakberdayaan yang Amel rasakan saat menunggu di sekolah kemarin. Sore harinya, Sinta pulang dengan wajah tanpa ekspresi. Di ruang tamu, Irfan sudah menunggunya dengan wajah merah padam. Di sana juga ada Dina yang sepertinya baru saja selesai mengadu soal sesuatu. Mbak Sinta keterlaluannya, seru Dina langsung menyerang saat Sinta baru saja melepas sepatu. Mas Irfan sampai harus meninggalkan barang belanjaannya di toko tadi. Aku juga tadi mau pakai kartu cadangan yang Mas Irfan kasih buat beli susu anakku. Ternyata tidak bisa juga, Mbak. Kalau mau pelit, jangan begini caranya. Sinta menatap Dina dengan pandangan tajam yang membuat adik iparnya itu terdiam seketika. Dina, jika kamu ingin belanja, pakailah uang dari suamimu dan Mas Irfan. Jika kamu merasa dipermalukan karena kartu ditolak, bayangkan bagaimana malunya aku saat harus meminta maaf pada satpam sekolah karena suamiku lebih memilih nongkrong di kafe daripada menjemput anaknya. Irfan tertegun. Wajahnya berubah pucat. Kafe apa? Aku kan sudah bilang mobilku. Aku punya mata di mana-mana. Mas. Potong Sinta dingin. Dia tidak ingin berdebat lebih jauh. Sinta melangkah menuju kamar Amel. Namun sebelum masuk, dia berhenti sejenak dan menoleh pada suaminya. Mulai besok, semua tagihan di rumah ini akan aku verifikasi satu persatu. Jangan harap ada uang keluar tanpa seizinku. Malam itu, saat seluruh rumah sudah terlelap, Sinta duduk di meja riasnya. Dia mengambil ponsel lama milik Irfan yang sudah rusak dan tersimpan di laci bawah, lalu mencari sebuah kartu memori kecil yang pernah dia temukan di saku celana Irfan beberapa bulan lalu, namun belum sempat dia periksa. Dengan tangan gemetar, Sinta memasukkan kartu memori itu ke dalam adaptor dan menghubungkannya ke tablet miliknya. Dia tahu membuka kotak Pandora ini mungkin akan menghancurkan apa yang tersisa dari pernikahannya. Namun dia sudah tidak peduli lagi pada kedamaian yang semu. Sinta mulai menggulir folder foto yang tersembunyi, mencari tahu sudah berapa lama dia menjadi orang bodoh yang membiayai pengkhianatan suaminya sendiri. Layar tablet itu akhirnya meredup. Namun, bayangan foto-foto yang tersimpan di kartu memori lama milik Irfan masih menari-nari di pelupuk mata Sinta. Foto-foto itu bukan sekadar bukti pertemuan biasa. Itu adalah dokumentasi pengkhianatan yang dilakukan secara sistematis menggunakan uangnya, makan malam romantis, kado-kado kecil, hingga bukti transfer ke rekening atas nama Maya yang dilakukan melalui fitur mobile banking ponsel lama. Sinta merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dikelilingi oleh kenyataan bahwa lelaki yang dia sayangi telah mengubah setiap lembar rupiah yang dia cari dengan keringat menjadi belati yang kini menghujam jantungnya. Pagi itu, Sinta tidak menyapa Irfan. Dia berangkat ke kantor dengan wajah yang mengeras seputih pualam. Di meja kerjanya, Roni masuk dengan laporan harian, namun matanya terus mencuri pandang ke arah ponsel Sinta yang terus bergetar. Bu Sinta, sepertinya Pak Irfan mencoba menghubungi terus. Roni berbisik ragu. Dia bisa merasakan aura dingin yang memancar dari tubuh atasannya itu. Sinta melirik ponselnya. Bukan hanya panggilan telepon, tapi deretan notifikasi dari aplikasi ban masuk bertubi-tubi. Gagal transaksi. Gagal transaksi. PIN salah. Limit tidak mencukupi. Sinta menarik napas panjang. Sebuah senyum tipis yang pahit muncul di sudut bibirnya. Dia membayangkan di mana Irfan berada saat ini. Di sebuah pusat perbelanjaan mewah. Suasana tidak sedang baik-baik saja bagi Irfan. Dia berdiri mematung di depan kasir sebuah toko pakaian ternama. Sementara Dina, adiknya berdiri di sampingnya dengan wajah menuntut sambil memegang dua kantong belanjaan berisi tas dan sepatu bermerek. Maaf, Pak, kartunya masih ditolak. Apa ada kartu lain? Tanya kasir itu dengan nada yang mulai tidak sabar. Antrean di belakang Irfan mulai mengular dan bisik-bisik orang-orang di sekitarnya terasa seperti tamparan di wajahnya. Coba lagi, Mbak, mungkin sinyalnya jelek, ujar Irfan dengan suara gemetar karena malu. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Dia mencoba kartu debitnya, namun hasilnya sama. Sinta benar-benar telah memutus urat nadinya. Uang, Mas, gimana sih? Malu-maluin banget. Bisik Dina ketus, wajahnya memerah. Masa bayar begini saja tidak bisa? Kamu kan suaminya Sinta, masa dompetmu kosong? Jangan bilang Mbak Sinta benar-benar mengunci semua uangnya karena kejadian kemarin. Irfan terpaksa meninggalkan belanjaan itu di atas meja kasir di bawah tatapan menghina para pengunjung mal. Dia melangkah keluar dengan kaki terasa lemas. Di dalam mobil SUV putih yang masih dia bawa, Dina tidak berhenti menyiramkan bensin ke dalam api emosi Irfan.
Mas, kamu harus tegas. Sinta itu sudah keterlaluan. Dia merasa punya segalanya, jadi dia bisa injak-injak harga dirimu. Provokasi Dina sambil melipat tangan di dada. Laki-laki macam apa kamu kalau buat belanja adiknya saja harus mengemis izin istri? Dia itu sudah tidak menghormatimu sebagai suami. Mas, kamu harus kasih dia pelajaran atau dia bakal makin semena-mena. Irfan mencengkeram kemudi hingga buku jarinya memutih. Ego lelakinya yang selama ini dimanjakan oleh fasilitas Sinta kini merasa terhina. Dia tidak merasa bersalah karena telah mengabaikan Amel atau karena bermain api dengan Maya. Di kepalanya dia hanya merasa sebagai korban dari keangkuhan seorang istri yang sukses. Sesampainya di rumah, suasana semakin panas. Di ruang tamu, Pak Umar, ayah Irfan sudah duduk menunggu. Pak Umar adalah pensiunan guru yang selalu menjunjung tinggi integritas. Dia sudah mendengar cerita dari Bu Farah tentang kejadian Amel di sekolah dan dia tidak bisa tinggal diam. Irfan, duduk dulu. Bapak mau bicara. Suara Pak Umar terdengar berat dan berwibawa. Irfan duduk dengan kasar di kursi seberang ayahnya. Kalau mau bahas soal Amel lagi, Irfan sudah minta maaf semalam. Pak, sudahlah. Ini bukan cuma soal Amel Irfan, ini soal tanggung jawabmu. Sahut Pak Umar tenang namun tajam. Bapak lihat kamu terlalu asyik menikmati apa yang bukan milikmu. Sinta itu istrimu, bukan mesin uangmu. Kamu laki-laki, tapi kamu biarkan dirimu jadi benalu. Sekarang lihat dampaknya. Kamu lalai menjaga anak karena terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Cukup, Pak. Bapak tidak tahu apa-apa. Bentak Irfan tiba-tiba membuat Pak Umar tersentak. Dina yang berdiri di dekat dapur justru tersenyum tipis. Menikmati kekacauan itu. Irfan, jaga bicaramu pada Bapak. Pak Umar berdiri, suaranya mulai bergetar karena emosi. Bapak selalu membela Sinta karena dia yang kasih Bapak uang saku tiap bulan. Kan? Karena dia yang bayar pengobatan Bapak. Kan? Cecar Irfan dengan mata melotot. Rasa rendah dirinya meledak menjadi kemarahan yang membabi buta. Bapak pikir aku senang jadi pengangguran? Aku juga tertekan di rumah ini. Sinta itu sombong. Dia sengaja buat aku kelihatan bodoh di depan semua orang dan Bapak malah ikut-ikutan menyalahkan aku. Irfan, Bapak bicara begini karena Bapak sayang kamu. Jangan sampai kamu kehilangan segalanya karena kesombonganmu sendiri. Lirih Pak Umar. Matanya berkaca-kaca melihat putra satu-satunya itu menjadi begitu liar dan tidak tahu diri. Halah, Bapak urus saja hidup Bapak sendiri. Jangan sok menasihati kalau Bapak sendiri masih numpang di rumah menantu. Irfan berdiri dan menendang kursi plastik di dekatnya hingga terpental, lalu melangkah lebar menuju kamar dan membanting pintu. Sinta yang ternyata baru saja sampai di depan pintu rumah dan mendengar seluruh bentakan Irfan kepada ayahnya berdiri mematung. Air matanya hampir jatuh. Bukan karena sedih untuk dirinya sendiri, melainkan karena rasa sakit melihat mertuanya yang baik hati diperlakukan seperti itu oleh darah dagingnya sendiri. Batin Sinta bergejolak. Luka dari perselingkuhan Irfan belum kering, kini ditambah dengan sikap kurang ajar Irfan kepada orang tua. Sinta tidak masuk ke dalam rumah, dia berbalik arah, kembali ke mobil taksinya yang masih menunggu di depan gerbang. Dia meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Roni. Ron, siapkan draft surat perjanjian pemisahan harta dan daftar semua aset yang atas namanya masih menggunakan namaku. Dan satu lagi, hubungi pengacara keluarga kita. Aku ingin jadwal pertemuan besok pagi. Rahasia. Sinta menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Dia tahu langkah ini akan memicu badai yang lebih besar. Namun setelah melihat ayahnya sendiri dihina dan anaknya diabaikan, Sinta menyadari bahwa dia tidak sedang mempertahankan pernikahan, melainkan sedang memelihara sebuah parasit yang perlahan-lahan menghisap kehidupan orang-orang yang dia cintai. Sinta menatap jalanan di depannya dengan pandangan yang makin tajam, menyadari bahwa setiap fasilitas yang dia cabut adalah satu langkah menuju kebebasannya. Suara bentakan Irfan kepada Pak Umar masih terngiang-ngiang di telinga Sinta, berdenyut bersama detak jantungnya yang kian kencang. Berdiri di balik pintu yang tertutup, Sinta memejamkan mata, merasakan remuknya rasa hormat yang tersisa untuk suaminya. Melihat seorang anak menghina ayahnya sendiri hanya karena diingatkan soal tanggung jawab adalah batas terakhir yang bisa ditoleransi Sinta. Malam itu, rumah yang seharusnya menjadi tempat berlabuh terasa seperti medan perang yang dingin dan beracun. Pagi harinya, suasana meja makan lebih menyerupai ruang sidang. Bu Farah sibuk menyuapi Amel di dapur. Sementara Pak Umar memilih duduk di teras menghindari tatapan putranya. Sinta duduk tegak. Secangkir kopi hitam yang mulai dingin berada di hadapannya.
Irfan keluar dari kamar dengan wajah kusut, mencoba meraih kunci mobil SUV putih yang tergeletak di atas meja ruang tengah seperti biasanya. "Jangan sentuh kunci itu, Mas." Suara Sinta memotong gerakan tangan Irfan. Dingin dan tajam. Irfan tertegun. Tangannya menggantung di udara. Ia menoleh dengan kening berkerut. "Maksudmu apa, Sin? Aku mau keluar sebentar. Ada urusan." "Urusan apa?" Menemui wanita itu lagi di kafe, Sinta melipat tangan di dada. Matanya menatap lurus ke dalam manik mata Irfan. "Mulai detik ini, kunci mobil ini aku sita. Begitu juga dengan mobil hitam. Kamu tidak punya hak lagi menggunakan fasilitas dariku selama kamu tidak berkontribusi apapun untuk rumah ini. Kamu keterlaluan, Sinta. Kamu mau aku jalan kaki? Kamu mau mempermalukan aku di depan tetangga?" Suara Irfan meninggi, mencoba menggunakan nada intimidasi yang semalam ia gunakan pada ayahnya. Tetangga lebih malu melihat laki-laki sehat yang hanya tahu cara menghabiskan uang istrinya. Balas Sinta tanpa bimbang sedikitpun. Ia mengambil kunci itu dan memasukkannya ke dalam tas kerja. "Jika kamu ingin gaya hidup mewah, ingin menyetir mobil, dan ingin memegang kartu kredit, carilah pekerjaan. Hasilkan uangmu sendiri. Aku tidak akan lagi membiayai kemalasan yang berujung pada pengkhianatan." Irfan terdiam. Wajahnya merah padam. Ia merasa harga dirinya dipreteli habis di depan mertuanya yang baru saja melintas di ruang tengah. Tanpa kata, ia menyambar jaketnya dan keluar dari rumah dengan bantingan pintu yang keras. Sinta menarik napas panjang, mencoba menenangkan gemetar di tangannya. Ia tahu langkah ini berisiko. Irfan dalam keadaan terjepit seringkali menjadi orang yang tidak terduga. Di sudut kota yang kusam, Irfan duduk di sebuah warung kopi kecil dengan sisa uang tunai di dompetnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Maya masuk lengkap dengan foto wajahnya yang sembab karena menangis. "Mas Irfan, aku benar-benar diusir hari ini. Pemilik kontrakan tidak mau tahu. Aku kurang 2 juta untuk bayar tunggakan sewa rumah. Kalau sore ini tidak ada barang-barangku dilempar keluar. Aku takut, Mas. Aku tidak tahu harus minta tolong siapa lagi." Irfan meremas ponselnya. Pesan Maya adalah racun yang bekerja efektif pada egonya yang sedang terluka. Di saat Sinta merendahkannya, Maya justru menempatkannya sebagai satu-satunya harapan. Ia harus menjadi pahlawan bagi Maya. Meski ia sendiri tidak memiliki sepeser pun uang, pikirannya mulai bekerja liar. Ia teringat pada lemari rias Sinta di kamar utama. Tempat Sinta menyimpan beberapa perhiasan emas pemberian ibunya dan kado pernikahan mereka dulu. Pukul siang, Irfan kembali ke rumah. Ia tahu Sinta masih di kantor dan Bu Farah sedang membawa Amel tidur siang di paviliun belakang. Dengan langkah mengendap-endap seperti pencuri di rumahnya sendiri, Irfan masuk ke kamar utama. Jantungnya berdegup kencang saat ia membuka laci meja rias yang terkunci menggunakan sebuah obeng kecil yang ia ambil dari gudang. Ia mencongkel kunci laci itu dengan paksa. Klik. Laci terbuka. Di sana terdapat sebuah kotak blue merah. Irfan membukanya dan menemukan sebuah kalung emas murni dan 2 buah cincin. Kalung itu adalah pemberian terakhir almarhum ayah Sinta saat mereka bertunangan. Sebuah benda yang paling berharga bagi Sinta. Tanpa rasa bersalah yang cukup kuat untuk menghentikannya, Irfan memasukkan perhiasan itu ke dalam saku celananya. Ia merasa ini adalah haknya sebagai suami yang selama ini telah direndahkan. Sore harinya, Sinta pulang dengan perasaan yang sangat lelah. Pekerjaan di kantor menumpuk karena ia harus memperbaiki draft presentasi yang sempat tertunda. Begitu masuk ke kamar, instingnya sebagai pemilik rumah menangkap sesuatu yang ganjil. Aroma parfum Irfan yang tajam masih tertinggal di udara kamar dan posisi kursi meja rias sedikit bergeser. Sinta mendekati meja riasnya. Matanya tertuju pada celah kecil di laci yang tampak sedikit tergores. Dengan tangan gemetar, ia mencoba membukanya. Laci itu tidak lagi terkunci rapat. Saat kotak bludru itu ia buka dan isinya kosong, Sinta merosot jatuh ke lantai. "Ya Tuhan, Mas Irfan," bisiknya dengan suara tercekat. Rasa sakitnya kali ini berbeda. Ini bukan lagi sekadar soal ego atau perselingkuhan. Ini adalah penjarahan atas kenangannya. Kalung itu adalah satu-satunya benda yang menghubungkannya dengan almarhum ayahnya. Irfan telah melintasi garis yang tidak bisa dimaafkan. Sinta merasa seperti ada sesuatu yang mati di dalam dirinya. Bagian dari dirinya yang selama ini masih mencoba bersabar dan berharap Irfan akan berubah. Sinta bangkit menghapus air mata yang baru saja hendak jatuh. Matanya kini berkilat dengan kemarahan yang tenang, namun mematikan.
Ia tidak berteriak. Ia tidak menelepon Irfan untuk memaki. Sebaliknya, ia mengambil ponselnya dan menghubungi Roni. Roni, maaf mengganggu waktumu. Kamu masih punya kontak temanmu yang di pusat pemantauan CCTV itu? Aku ingin kamu melacak keberadaan mobil SUV kau, atau setidaknya posisi ponsel suamiku dalam 2 jam terakhir. Dan satu lagi, Sinta menjeda kalimatnya. Menatap laci yang rusak itu dengan dingin. Tolong pesankan aku jasa penggantian kunci pintu rumah secara total. Aku ingin semua akses masuk rumah ini diganti malam ini juga. Sinta menutup telepon. Ia kemudian berjalan menuju dapur, mengambil sebuah kantong plastik besar. Dengan gerakan yang sangat rukur, ia mulai memasukkan semua sepatu bermerek dan jam tangan koleksi Irfan yang dibelinya dengan uang bonus kantor tahun lalu ke dalam plastik itu. Sinta memutuskan untuk tidak menunggu Irfan pulang untuk berbicara. Ia akan membuat suaminya menyadari bahwa ketika semua fasilitas dicabut, harga diri yang selama ini ia banggakan hanyalah sebuah istana pasir yang siap disapu ombak. Tukang kunci baru saja pergi meninggalkan kediaman Sinta saat jarum jam menunjukkan pukul 10 malam. Sinta berdiri di balik pintu kayu jati yang kini memiliki sistem penguncian ganda dan kode digital baru. Di tangannya, ia masih menggenggam plastik besar berisi barang-barang mewah Irfan yang telah ia kumpulkan dengan amarah yang membeku. Namun, meski secara fisik ia mulai memagari hidupnya, batin Sinta masih terasa seperti luka terbuka yang tersiram cuka. Kehilangan kalung peninggalan almarhum ayahnya bukan sekadar kehilangan materi. Itu adalah penghinaan terakhir terhadap silsilah dan kehormatannya yang telah ia bangun dengan kerja keras. Malam itu, Irfan tidak bisa masuk. Sinta mendengar suara pegangan pintu yang digerakkan berkali-kali dari luar. Diikuti gedoran pelan yang penuh kepanikan. Ia hanya diam di balik kegelapan ruang tamu, membiarkan suaminya itu mengira rumah sedang kosong atau dirinya sudah terlelap dalam emosi yang lelah. Pada akhirnya, suara motor menjauh. Sinta tahu Irfan mungkin pergi ke rumah Dina atau mencari perlindungan sementara di tempat lain. Keheningan itu memberikan Sinta waktu untuk memproses pengkhianatan yang semakin nyata. Meski dia belum tahu sedalam apa lubang yang telah digali suaminya. Pagi harinya, Sinta memutuskan untuk tidak langsung berangkat ke kantor. Amel masih agak lemas, namun demamnya sudah turun. Saat sedang menjemur pakaian di halaman samping, sebuah kegiatan yang biasanya dilakukan oleh asisten rumah tangga yang sedang mudik, seorang wanita paruhaya dengan duster bermotif bunga matahari mendekat ke pagar. Itu adalah Buati, tetangga 2 blok dari rumahnya yang dikenal sebagai pusat informasi lingkungan, namun juga memiliki koneksi luas karena sering mengikuti pengajian di berbagai komplek. Bu Sinta, tumben belum berangkat kantor? Tegur Buati dengan senyum yang tanpa sedikit dipaksakan menyimpan sesuatu di balik binar matanya. Sinta memaksakan senyum sopan. Iya, Buati. Lagi ambil cuti setengah hari buat jaga Amel. Buati mengangguk-angguk, lalu tangannya mulai membetulkan posisi pagar seolah-olah sedang mencari alasan untuk berlama-lama. Bu Sinta, saya sebenarnya agak sungkan mau bicara, tapi kemarin sore saya lihat Pak Irfan di pasar swalayan dekat kontrakan teman saya, si Maya. Itu loh. Janda yang dulu sempat tinggal di kompleks sebelah sebelum pindah. Jantung Sinta berdegup kencang, namun wajahnya tetap tenang seperti permukaan air di dalam sumur yang dalam. Oh, ya, mungkin Mas Irfan memang ada urusan di sana, Bu. Urusannya kayaknya besar ya, Bu. Lanjut Buati. Kini suaranya merendah penuh nada rahasia. Soalnya saya lihat Pak Irfan bawa belanjaan banyak sekali. Ada beras, minyak goreng kemasan besar, sampai dus-dus mie instan. Semuanya dipindahkan ke motor si Maya itu. Saya pikir, wah, Bu Sinta baik sekali ya, masih mau menyumbang sebanyak itu lewat suami. Tapi setelah saya pikir-pikir, kok Pak Irfan sering sekali ke sana akhir-akhir ini. Hampir setiap 2 hari sekali, dunia seolah berhenti berputar sejenak bagi Sinta. Belanjaan besar, sering berkunjung. Informasi itu menghantam batinnya lebih keras daripada saat dia menemukan laci perhiasannya dibobol, kalung emas, ayahnya benda paling suci dalam hidupnya kemungkinan besar telah berubah menjadi karung-karung beras dan kemewahan dapur untuk wanita lain. Sementara dia sendiri bekerja sampai sakit kepala demi memastikan cicilan rumah mereka tidak menunggak. Sering, Bu? Tanya Sinta. Suaranya tetap stabil meski tangannya yang memegang jemuran gemetar hebat. Iya, Bu Sinta. Teman saya si Maya itu memang lagi susah, katanya mau diusir dari kontrakan, tapi sejak minggu lalu dia tiba-tiba bisa bayar tunggakan dan belanja enak. Malah katanya ada yang kasih dia modal buat buka warung kecil-kecilan. Saya pikir itu saudaranya,
Tapi kok yang sering datang malah suaminya ibu? Bu Ati terus mengoceh, tidak menyadari bahwa setiap kalimat yang keluar dari mulutnya adalah paku yang menancap di harga diri Sinta. Aduh, maaf ya, Bu kalau saya salah bicara. Saya cuma heran saja. Kok baik sekali keluarga Bu Sinta? Tidak apa-apa, Bu Ati. Terima kasih infonya. Mungkin Mas Irfan memang sedang membantu sebagai sesama teman lama? Jawab Sinta singkat sebelum berpamitan masuk ke dalam rumah. Begitu pintu tertutup, Sinta menyandarkan punggungnya di tembok. Mentalnya runtuh. Rasa sakit yang semalam ia tahan kini meledak menjadi kemarahan yang meluap-luap. Ia ingin berteriak, ingin menghancurkan apapun yang ada di depannya. Irfan tidak hanya berselingkuh, laki-laki itu telah merampoknya secara emosional dan finansial. Dia telah memberikan hasil kerja keras istrinya untuk menghidupi wanita lain dengan cara yang sangat hina. Namun, di tengah reruntuhan batinnya, sebuah insting bertahan muncul. Sinta menyadari bahwa kemarahan yang meledak-ledak hanya akan membuat Irfan bersiap untuk berkelit lagi. Ia sudah melihat betapa lihainya Irfan menyusun kebohongan soal ban mobil dan baterai ponsel. Jika dia menyerang sekarang tanpa bukti yang tak terbantahkan, seperti foto atau video pertemuan mereka yang sedang menyerahkan uang, Irfan pasti akan berdalih. Itu hanyalah bantuan kemanusiaan dan menggunakan Pak Umar atau Dina untuk memojokkannya sebagai istri yang tidak punya empati. Sinta menghapus air mata yang sempat menetes. Ia berjalan menuju meja kerjanya dan membuka laptop. Dia menghubungi Roni kembali melalui pesan teks yang dingin. Roni, lupakan soal kunci mobil. Aku butuh kamu melakukan sesuatu yang lebih pribadi. Tolong cari alamat lengkap kontrakan wanita bernama Maya di daerah sekitar Pasar Swalayan Timur. Dan kalau bisa cari orang yang bisa mengawasi tempat itu selama 24 jam ke depan. Aku butuh bukti transaksi atau momen mereka bersama di depan umum. Jangan pakai nama kantor, gunakan dana pribadiku. Sinta menutup laptopnya dengan dentuman pelan. Keputusannya sudah bulat. Dia tidak akan lagi menjadi istri yang penyabar. Dia tidak akan menjadi korban yang hanya bisa menangis di balik pintu yang terkunci. Sinta memutuskan untuk tetap membiarkan Irfan berkeliaran di luar rumah. Memberinya rasa aman semu bahwa dia masih memiliki kesempatan untuk memanipulasi keadaan. Padahal Sinta sedang menyiapkan jerat yang akan mencek karir parasitnya selamanya. Sore itu, Sinta menelepon Irfan. Dia berbicara dengan suara yang sengaja dilembutkan. Seolah-olah kejadian penguncian pintu semalam hanyalah emosi sesaat karena dia sedang terlalu lelah. Mas, maaf soal semalam. Aku benar-benar stres dengan kerjaan. Kunci pintu sudah aku kembalikan normal kodenya, tapi kuncinya ada di bawah pot bunga depan. Pulanglah. Ada hal yang harus kita bicarakan baik-baik soal Amel, ucap Sinta lewat telepon. Di seberang sana, suara Irfan terdengar lega dan penuh kemenangan, seolah merasa telah berhasil menaklukkan kembali istrinya. Sinta menutup telepon dengan tatapan yang membeku. Tindakannya memancing Irfan kembali ke rumah adalah sebuah pertaruhan besar yang berisiko. Namun, Sinta tahu untuk menghancurkan musuh sampai ke akarnya, dia harus membiarkan musuh itu merasa sangat dekat dan aman di sisinya. Suasana di meja makan malam itu terasa sangat ganjil. Irfan duduk dengan dagu terangkat, menyantap nasi goreng buatan Bu Farah dengan lahap. Seolah-olah gedoran pintu dan pengusiran halus 2 malam lalu tidak pernah terjadi. Dia merasa telah memenangkan pertempuran batin melawan Sinta. Baginya, telepon manis Sinta sore tadi adalah pengakuan kekalahan seorang istri yang akhirnya sadar bahwa dia tidak bisa hidup tanpa sosok suami di rumah. Irfan tidak tahu bahwa di balik tatapan teduh Sinta tersimpan sebuah kalkulasi yang sedingin es. Sinta memperhatikan suaminya dari balik cangkir teh. Setiap gerakan sendok Irfan, setiap kunyahan yang terdengar sombong itu hanya menambah daftar panjang alasan mengapa laki-laki ini harus segera disingkirkan dari hidupnya. Di sudut ruang tamu, Pak Umar duduk terdiam sambil membaca koran lama. Namun, matanya terus mencuri pandang ke arah menantunya dengan raut penuh rasa bersalah yang mendalam. Mas, suara Sinta memecah keheningan. Terdengar sangat tenang. Bagaimana urusan mobil kemarin? Sudah benar-benar beres. Irfan berdeha mencoba menelan nasinya dengan cepat. Sudah, Sin. Tadi aku ke bengkel lagi. Cuma masalah kelistrikan sedikit, tapi ya itu biayanya lumayan. Untung aku masih punya sisa uang tabungan sedikit. Bohongnya tanpa berkedip. Dia merasa aman karena Sinta sudah tidak lagi membahas soal parfum atau keberadaannya di kafe. Oh, syukurlah kalau kamu punya tabungan. Aku sempat khawatir kamu kesulitan finansial karena kartu kreditmu masih belum bisa ku sementara ini. Jawab Sinta sambil tersenyum tipis.
Senyuman yang tidak mencapai matanya. Tiba-tiba keheningan malam itu dipecahkan oleh suara klakson motor yang kasar di depan pagar. Diikuti oleh teriakan lantang yang tidak bersahabat. "Pak Irfan, keluar. Kami tahu Anda di dalam." Genggaman sendok Irfan membeku. Wajahnya yang tadi tampak segar seketika berubah pucat pasi seperti disiram air kapur. Dia melirik Sinta lalu melirik ke arah jendela dengan mata yang dipenuhi ketakutan. "Siapa itu malam-malam begini, Fen?" tanya Pak Umar sambil beranjak dari kursinya. Rasa cemas mulai merayapi nada bicaranya. "Bukan siapa-siapa, Pak. Mungkin orang salah alamat," jawab Irfan gugup. Dia berdiri dan mencoba menghalangi Sinta yang hendak menuju pintu depan. "Biar aku saja yang urus. Sin, kamu di dalam saja." Sinta tidak bergeming. Dia justru melangkah maju melewati Irfan dengan gerakan yang mantap. "Kalau orang salah alamat, mereka tidak akan memanggil namamu, Mas. Ayo kita lihat bersama." Di depan pagar rumah yang asri itu, berdiri dua orang pria berjaket kulit hitam dengan tubuh tegap. Salah satunya memegang map coklat yang tampak tebal. Namanya Berto. Seorang penagih hutang dari jasa pinjaman pribadi non-ban yang dikenal tak kenal kompromi. Begitu melihat Irfan keluar bersama Sinta, Berto langsung menunjuk ke arah mereka. "Pak Irfan, Anda sudah menghilang 3 hari. Telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Kami datang menagih cicilan pertama untuk pinjaman 50 juta rupiah yang Anda ambil minggu lalu," seru Berto dengan nada mengancam. Pak Umar terperangah. "Juta untuk apa, Irfan?" Irfan gemetar. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ini salah paham, Pak. Saya tidak pernah pinjam uang sebanyak itu." Berto tertawa sinis lalu membuka map coklatnya. Dia menyodorkan selembar kertas ke arah Sinta melalui celah pagar. "Jangan bohong, Pak. Ini surat perjanjiannya. Anda menjaminkan surat keterangan penghasilan dan KTP istri Anda, Ibu Sinta. Di sini tertulis Ibu Sinta sebagai penjamin utama karena Anda sendiri tidak punya pekerjaan tetap." Menerima kertas itu dengan tangan yang sangat stabil. Dia membaca setiap barisnya dengan teliti. Di sana tertera tanda tangannya yang dipalsukan dengan sangat kasar beserta fotokopi KTP-nya yang kemungkinan besar diambil Irfan dari dalam tas kerjanya saat dia tidur. Batin Sinta bergejolak hebat. Bukan karena takut pada penagih hutang, melainkan karena rasa muak melihat betapa rendahnya cara Irfan mencari uang demi menghidupi Maya. Laki-laki ini telah menjual nama istrinya, mengancam kredibilitas profesionalnya hanya untuk menjadi pahlawan bagi wanita lain. "Ibu Sinta, benarkan ini identitas Anda?" tanya Berto, sedikit menurunkan nadanya karena melihat ketenangan Sinta yang tidak biasa. Sinta menarik napas panjang lalu menatap Berto dengan mata yang tajam dan dingin. Dia tidak melihat ke arah Irfan yang kini sedang memohon-mohon lewat tatapan matanya. "Benar, ini adalah KTP saya," ucap Sinta dengan suara yang cukup keras agar terdengar oleh Irfan dan Pak Umar. "Tapi saya tidak pernah menandatangani surat ini. Saya tidak pernah memberikan izin kepada suami saya untuk menggunakan identitas saya sebagai jaminan pinjaman apapun." "Sin, apa yang kamu katakan? Kita bicara di dalam dulu." Potong Irfanik mencoba meraih tangan Sinta. Namun Sinta menepisnya dengan kasar. "Dengar baik-baik, Pak Berto." Lanjut Sinta mengabaikan gangguan suaminya. "Mulai detik ini saya nyatakan secara resmi di depan saksi, yaitu ayah mertua saya bahwa saya tidak bertanggung jawab atas peserpun hutang yang diambil oleh saudara Irfan. Jika kalian merasa tertipu, silakan proses secara hukum terhadap orang yang menandatangani kertas ini. Jika kalian butuh bukti bahwa ini tanda tangan palsu, saya siap membawa pengacara saya besok pagi." Berto dan rekannya saling pandang. Mereka sering menghadapi debitur yang mengamuk atau menangis. Namun, mereka jarang bertemu dengan istri yang dengan begitu dingin melepaskan tanggung jawab atas suaminya sendiri di depan umum. "Tapi Bu, di sini tertulis Anda penjaminnya. Jika dia tidak bayar, kami akan terus datang ke rumah ini," ancam Berto lagi. Sinta tersenyum. Kali ini senyuman yang penuh dengan ancaman balik. "Silakan datang. Tapi perlu Anda tahu, rumah ini atas nama saya pribadi. Dibeli sebelum pernikahan kami dengan perjanjian pranikah pemisahan harta yang sudah saya aktifkan kembali. Jika kalian membuat keributan di properti milik saya atas hutang yang bukan milik saya tidak akan ragu melaporkan kalian atas tindakan perbuatan tidak menyenangkan dan percobaan pemerasan." Irfan lemas. Dia terduduk di lantai teras dengan wajah tertutup tangan. Pak Umar menatap anaknya dengan tatapan paling kecewa yang pernah ada. "Irfan, apa yang kamu lakukan?
Kamu mau menghancurkan Sinta juga setelah semua yang dia berikan padamu. Para penagih hutang itu akhirnya pergi dengan gerutu setelah Sinta memberikan kartu nama pengacaranya dan bersikeras agar mereka membawa urusan ini ke jalur formal. Suasana di halaman rumah kini hanya menyisakan keheningan yang menyesakan. Dipecahkan oleh suara isak tangis tertahan dari Irfan. Sinta membalikkan badannya, menatap Irfan yang masih bersimpuh. Tidak ada lagi rasa kasihan. Tidak ada lagi keinginan untuk memperbaiki. Yang ada hanyalah tekad bulat untuk segera mengakhiri drama ini. Sinta masuk ke dalam rumah melewati Irfan. Seolah laki-laki itu hanyalah tumpukan sampah yang menghalangi jalan. Dia masuk ke dalam kamarnya dan mengunci pintu. Sinta duduk di depan meja kerjanya, menyalakan laptop dan melihat draft surat yang sudah dikirimkan Roni sore tadi. Tangannya yang biasanya ragu kini bergerak dengan mantap. Dia mulai mengetik sebuah draft tambahan yang berisi rincian hutang-hutang ilegal Irfan yang tidak akan dia tanggung dalam proses perceraian nanti. Sinta kemudian mengambil sebuah amplop coklat besar dari laci paling bawah, memasukkan semua bukti foto CCTV dan rekaman suara percakapan Irfan dengan Maya yang berhasil didapatkan orang suruhan Roni. Dia memutuskan untuk mengirimkan dokumen ini ke kantor pusat bank tempat dia biasanya mengajukan kredit. Memastikan nama baiknya bersih sebelum badai hukum benar-benar meledak. Gemini Said. Seolah-olah Hesti adalah noda yang perlu dibersihkan dengan kemewahan baru. Baru saja Hesti hendak meletakkan undangan itu, suara ketukan pintu depan kembali terdengar. Kali ini lebih berat dan berirama. Pak RT Gunawan berdiri di sana saat Mbak Aru membukakan pintu. Wajah pria parubaya itu tampak masgul. Jauh dari kesan bahagia seorang pemimpin lingkungan yang akan kedatangan hajatan besar. Bu Arum, maaf mengganggu. Apa Hesti ada di dalam? Saya ingin bicara sebentar. Suara Pak RT terdengar ragu namun mendesak. Hesti bangkit memaksakan kakinya yang masih sering bergetar untuk berjalan ke ruang tamu. Ia melihat Pak RT duduk dengan gelisah memegang sebuah map tipis. Hesti, Pak RT menyapa dengan nada rendah. Saya datang bukan untuk membahas undangan itu. Saya datang karena ada yang mengganjal di hati saya soal administrasi yang diajukan suamimu. Maksud saya, Adam. Pak RT menghela napas panjang, menatap Hesti dengan tatapan seorang ayah yang khawatir. Adam datang ke rumah saya tadi pagi, mendesak saya menandatangani surat pengantar nikah dan surat pernyataan pindah domisili atas namamu secara sekaligus. Dia bilang kamu sudah setuju dan sedang dalam perawatan intensif sehingga tidak bisa datang sendiri. Tapi dia sangat terburu-buru. Bahkan dia mencoba menyelipkan amplop tebal di bawah dokumen itu, agar saya tidak banyak tanya soal prosedur administrasi lingkungan. Darah Hesti mendesir dingin. Dia mencoba menyuap bapak. Dia mencoba membeli prosedur. Dia bilang rumah kalian sudah laku dan pemilik barunya akan masuk tepat setelah dia akad nikah. Dia menghindari semua rapat warga, tidak melaporkan detail penjualan aset secara transparan. Dan yang paling membuat saya curiga, dia meminta saya mengeluarkan surat keterangan bahwa kamu tidak cakap secara mental untuk mengurus harta gono gini. Lanjut, Pak RT dengan nada muak. Hesti mencengkeram pinggiran meja. Informasi dari Rian tentang obat-obatan itu kini terhubung sempurna dengan langkah administrasi Adam. Adam tidak hanya ingin menikah lagi, dia sedang melakukan operasi senyap untuk melenyapkan hak hukum Hesti sebelum Hesti sempat pulih sepenuhnya. Lalu apa yang Bapak lakukan? Tanya Hesti. Suaranya kini setajam silet. Saya menolaknya. Tentu saja saya bilang saya harus melihat kondisimu sendiri secara langsung. Itulah kenapa saya di sini. Pak RT menatap Hesti lekat-lekat. Apa yang sebenarnya terjadi? Adam bertingkah seperti orang yang sedang dikejar setan. Dia menjual rumah itu dengan harga di bawah pasar sangat terburu-buru. Seolah-olah dia butuh uang tunai dalam jumlah besar secepat mungkin untuk menutupi sesuatu. Hesti merasakan sebuah peluang muncul di tengah badai emosinya. Adam sedang panik. Kemewahan yang ia pamerkan di undangan itu kemungkinan besar adalah kedok untuk menutupi lubang besar yang ia gali sendiri di kantornya. Seperti yang dikatakan Rian, Adam sedang berjudi dengan waktu. Ia harus menikahi Salsa, mendapatkan akses ke aset tambahan, dan melarikan diri dari bayang-bayang audit sebelum semuanya terbongkar. Pak RT, Hesti menatap pria itu dengan keberanian yang baru saja terkumpul. Terima kasih karena Bapak tidak menandatangani apapun. Saya mohon tetaplah pada posisi itu. Jangan biarkan dia merasa bahwa jalan administrasinya lancar. Biarkan dia merasa Bapak masih mempertimbangkan semuanya. Setelah Pak RT pamit, Hesti kembali ke kamarnya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin.
Wajahnya yang tirus mulai menunjukkan garis-garis ketegasan. Ia mengambil undangan mewah itu, lalu perlahan menyobeknya menjadi potongan-potongan kecil. Setiap robekan terasa seperti pelepasan beban batin yang selama ini menghimpitnya. Ia tahu bersembunyi di rumah Mbak Arum tidak akan menyelesaikan masalah. Ia harus mulai muncul bukan sebagai korban yang meminta belas kasihan, tapi sebagai saksi hidup atas kejahatan Adam. Ia teringat akan kelompok pengajian dan arisan ibu-ibu di komplek rumah lamanya yang akan mengadakan pertemuan rutin besok sore. Di sanalah biasanya gosip dan informasi menyebar lebih cepat daripada berita resmi. Hesti membuka lemari pakaian Mbak Arum, mencari sebuah kerudung dan gamis yang paling elegan. Sesuatu yang tidak akan mencirikan dirinya sebagai wanita sakit-sakitan. Ia membuat sebuah keputusan kecil yang sangat berisiko. Ia akan datang ke pertemuan itu. Ia tahu Adam atau bahkan Salsa mungkin akan ada di sana untuk membagikan sisa undangan. Jika Adam melihatnya dalam kondisi segar dan sadar, Adam pasti akan bereaksi keras atau bahkan melakukan tindakan fisik yang lebih nekat untuk membungkamnya. Namun, Hesti tidak peduli lagi dengan keselamatannya sendiri. Ia perlu menanamkan satu benih keraguan di hati para tetangga dan kerabat. Sebelum Adam sempat membangun narasi bahwa Hesti telah gila. Ia akan berdiri di sana di tengah-tengah orang yang mengenalnya dan membiarkan dunia melihat siapa sebenarnya yang sedang kehilangan kewarasannya. Suara sobekan kertas dari episode sebelumnya seolah masih terngiang di telinga Hesti beradu dengan detak jantungnya yang tak karuan. Potongan-potongan kecil undangan emas itu kini berserakan di lantai kamar Mbak Arum. Seperti kepingan harga diri Hesti yang telah hancur berkeping-keping. Pagi ini udara terasa lebih tipis. Setiap kali Hesti mencoba menarik napas, ada rasa sesak yang bukan lagi berasal dari infeksi paru-parunya, melainkan dari kenyataan pahit bahwa pria yang pernah ia cintai sedang merayakan kehancurannya dengan kemewahan yang ia rampas. Hesti duduk di kursi kayu tua menatap layar ponselnya yang menampilkan foto-foto dekorasi pelaminan yang diunggah Salsa di media sosial. Bunga-bunga segar, lampu kristal, dan janji-janji manis tentang hari bahagia terpampang di sana. Rasa ingin berteriak, melaporkan Adam ke polisi saat ini juga dan menghentikan semua kegilaan itu hampir tak terbendung. Hesti ingin melihat Adam diseret keluar dari rumah mereka sebelum ia sempat mencium tangan Salsa di depan penghulu. Ketukan di pintu kamar membuyarkan lamunannya. Andri masuk dengan tas kerja yang tampak berat. Wajahnya serius mencerminkan beban informasi hukum yang ia bawa. Sejak awal, Andri adalah pilar logika bagi Hesti ketika emosinya mulai mengaburkan penilaian. Dia tampak terkejut melihat suasana rumah yang terang benderang dan keberadaan Pak Bambang di sana. Loh, ada Pak RT? Ada apa ini ramai-ramai? Tanya Irfan. Mencoba berakting santai. Meski matanya menyeratkan kepanikan saat melihat tumpukan dokumen di atas meja. Sinta tidak menjawab dengan kata-kata. Dia berjalan mendekati Irfan, menatap tepat ke arah saku jaket suaminya. Di mana sebuah kotak kado kecil, mungkin sisa atau kado lain untuk Maya masih menyembul sedikit. Sinta merasakan gejolak hebat di dadanya. Keinginan untuk menampar laki-laki itu begitu kuat. Namun dia menahannya. Dia butuh Irfan merasa menang untuk terakhir kalinya sebelum dia menjatuhkannya ke titik terendah. Amel sedang kritis di dalam. Mas, dan kamu baru pulang. Suara Sinta sangat pelan, namun mengandung ancaman yang nyata. Aku tadi cari obat. Sin? Toko obat banyak yang tutup. Bohong Irfan dengan lancar. Wajahnya disetle dalam mode cemas yang palsu. Sinta hanya tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang membuat Irfan tiba-tiba merasa sangat dingin. Sinta kemudian berbalik pada Pak Bambang. Bapak dengar sendiri alasannya, kan? Tolong catat jam kepulangannya dan apa yang dia katakan. Sinta melangkah menuju kamarnya, namun sebelum menutup pintu, dia mengambil sebuah kunci kecil dari sakunya. Kunci berangkas cadangan yang selama ini dia simpan di kantor. Dia memutuskan untuk memindahkan sisa-sisa dokumen aset pentingnya malam itu juga ke tempat yang tidak akan pernah bisa dijangkau Irfan. Sebuah keputusan kecil yang akan membuat Irfan benar-benar tidak memiliki satu celah pun untuk menggugat hartanya nanti. Sinta menutup pintu kamar dengan bunyi klik yang tajam, meninggalkan Irfan yang mulai diinterogasi oleh Pak Bambang di ruang tamu yang kini terasa seperti ruang pengadilan. Cahaya matahari pagi yang masuk melalui celah jendela ruang tamu terasa begitu kontras dengan suasana dingin yang membeku di dalam rumah. Sinta duduk di kursi tunggal. Punggungnya tegak, wajahnya setenang permukaan danau, namun menyimpan kedalaman yang mematikan. Di hadapannya, sebuah meja kayu jati kini dipenuhi dengan lembaran kertas dan foto-foto yang akan mengubah sejarah hidup mereka selamanya.
Di sisi kiri, Bu Farah duduk sambil memegang tangan Amel yang masih tampak pucat. Di sisi kanan, Pak Umar tertunduk lesu. Wajahnya yang keriput tampak 10 tahun lebih tua sejak kejadian semalam. Dan di depan Sinta, Irfan duduk dengan sisa-sisa keangkuhan yang mulai retak. Sementara Dina berdiri di belakang kakaknya, siap meluncurkan pembelaan yang bias. Aku memanggil kalian semua di sini bukan untuk berdebat. Suara Sinta memecah kesunyian, rendah namun bergema. Aku hanya ingin meluruskan fakta sebelum aku mengambil langkah yang lebih jauh. Sinta mendorong sebuah amplop coklat ke tengah meja. Dengan tangan yang stabil, dia mengeluarkan beberapa lembar foto hasil cetakan Roni. Foto-foto itu memperlihatkan Irfan yang sedang tertawa bersama Maya. Tangan mereka bertautan di sebuah kafe hingga momen saat Irfan memberikan sebuah kotak kado di malam ulang tahun Maya. Siapa wanita ini, Mas? Tanya Sinta. Matanya menatap tajam ke arah Irfan. Pak Umar merayap maju, mengambil salah satu foto dengan tangan gemetar. Irfan, apa ini? Siapa dia? Irfan terdiam sejenak. Tenggorokannya bergerak naik turun. Namun, alih-alih menunduk malu, dia justru mendengus sinis. Dia hanya teman lama, Sin. Dia sedang butuh bantuan. Kamu tahu sendiri hidupnya susah sejak menjanda. Apa salah kalau aku menolong sesama? Menolong dengan cara bergandengan tangan. Selabu Farah dengan nada tidak percaya. Menolong saat anakmu sendiri sedang menggigil ketakutan di pos satpam sekolah. Mbak Sinta jangan berlebihan. Dina tiba-tiba menyambar. Wajahnya ketus. Mas Irfan itu laki-laki. Dia butuh dihargai. Mungkin dia cari kenyamanan di luar. Karena di rumah ini Mbak Sinta selalu sibuk dengan jabatan dan uang. Mbak tidak pernah punya waktu buat Mas Irfan. Sinta tidak menanggapi provokasi Dina. Dia justru mengeluarkan selembar kertas kecil yang tampak agak kusam. Sebuah strok dari sebuah kantor pegadaian di pinggiran kota. 20 juta rupiah, ucap Sinta pelan. Itu nilai yang kamu dapatkan setelah menggadaikan kalung emas peninggalan almarhum ayahku. Kan Mas? Pak Umar tersentak. Dia menatap anaknya dengan mata membelalak. Irfan, kamu mencuri barang peninggalan mertuamu sendiri. Wajah Irfan berubah menjadi merah padam. Kebenaran itu menghantam egonya. Namun bukannya luluh, amarahnya justru meledak. Dia berdiri dengan kasar, membuat kursi yang didudukinya tergeser dengan bunyi berdecit yang menyakitkan telinga. Iya, aku yang ambil. Memangnya kenapa? Teriak Irfan. Suaranya menggelegar di ruang tamu. Lagi pula itu di dalam rumahku juga. Aku bosan, Sinta. Aku bosan jadi pengangguran yang selalu kamu atur-atur. Kamu pikir aku tidak tahu perasaanmu? Kamu selalu merasa lebih tinggi karena kamu yang cari uang. Kan? Mas, jaga bicaramu. Pak Umar mencoba menarik lengan anaknya. Namun, Irfan menepisnya dengan kasar. Bapak diam saja. Bapak juga sama selalu membela Sinta karena dia yang kasih Bapak makan. Sinta ini sombong, Pak. Dia merasa karena dia manajer. Dia bisa beli harga diriku dengan mobil dan kartu kredit itu. Dia mematikan semua akses uangku seolah aku ini budak. Wajar kalau aku cari wanita lain yang bisa menghargai aku sebagai laki-laki, bukan sebagai beban. Irfan menunjuk wajah Sinta dengan telunjuknya yang gemetar. Kamu sengaja membuat drama ini, kan? Kamu sengaja panggil Pak RT semalam supaya aku kelihatan jahat? Kamu ingin semua orang memujimu sebagai istri yang tersakiti padahal kamu sendiri yang membuatku jadi begini dengan keangkuhanmu. Sinta mendengarkan setiap kata-kata kasar itu tanpa berkedip. Di dalam batinnya, luka lama tentang almarhum ayahnya berdenyut nyeri. Dia teringat saat ayahnya memberikan kalung itu dan berpesan agar dia menjadi wanita yang kuat. Ironisnya, benda itu kini menjadi tumbal bagi keserakahan suaminya. Namun, melihat Irfan yang meledak-ledak dan mencoba memutarbalikkan fakta, Sinta justru merasa semakin tenang. Dia menyadari bahwa laki-laki di depannya bukanlah orang yang bisa diajak bicara dengan logika emosi manusia normal. Irfan adalah seorang narsistik yang akan selalu mencari kambing hitam atas kegagalannya sendiri. Sudah selesai bicaranya? Tanya Sinta dengan nada yang sangat datar kontras dengan ledakan emosi. Irfan, kamu tidak usah sok tenang begitu. Aku tahu kamu sedang merencanakan sesuatu. Irfan mendengus lalu berpaling ke arah pintu. Ayo, Din, kita pergi dari sini. Aku muak melihat wajah orang-orang yang merasa paling suci ini. Irfan melangkah keluar rumah dengan langkah lebar. Diikuti oleh Dina yang sempat memberikan tatapan menghina pada Sinta. Pak Umar hanya bisa menutup wajahnya dengan kedua tangan.
Bahunya terguncang karena isak tangis yang tertahan. Dia merasa gagal mendidik putranya sendiri. Maafkan Irfan. Sinta. Bapak benar-benar malu. Isak. Pak Umar. Sinta mendekati mertuanya dan mengusap bahu laki-laki tua itu lembut. Ini bukan salah bapak. Irfan sudah dewasa. Dia bertanggung jawab atas pilihannya sendiri. Sinta menatap punggung Irfan yang menjauh melalui jendela. Dia tahu pengakuan Irfan barusan adalah bukti final yang dia butuhkan. Dia tidak lagi merasa ragu. Sinta berjalan menuju kamarnya, mengambil ponsel dan menekan sebuah nomor yang sejak tadi dia simpan di draft. Halo, Roni, jalankan rencana kedua. Kirimkan semua dokumen yang kita kumpulkan semalam ke pihak Bank Pusat untuk pembatalan status jaminan secara total atas nama pribadiku. Dan satu lagi, berikan alamat toko emas tempat Irfan menjual perhiasan itu ke pengacaraku. Aku ingin barang itu kembali, dengan cara apapun. Sinta menutup telepon. Dia kemudian mengambil sebuah map kecil berisi sertifikat rumah yang selama ini dia simpan di tempat paling rahasia. Dengan tangan yang mantap, dia memasukkan sertifikat itu ke dalam tas kerjanya dan bersiap untuk pergi ke suatu tempat. Sinta menyadari bahwa dengan membawa dokumen itu keluar rumah, dia sedang membuka celah risiko baru jika Irfan mengetahuinya. Namun dia lebih memilih risiko itu daripada membiarkan surat berharga tersebut tetap berada di bawah atap yang sama dengan seorang pencuri. Gemas suara Irfan yang menuduhnya sombong masih bergetar di telinga Sinta memantul di dinding-dinding rumah yang ia beli dengan air mata dan lembur hingga dini hari. Selama bertahun-tahun, Sinta mengira bahwa dengan memberikan segalanya, mobil, uang, martabat, dia bisa menambah lubang di harga diri Irfan yang tak pernah puas. Namun pengakuan telanjang Irfan tentang pencurian kalung peninggalan ayahnya telah membakar habis sisa-sisa toleransi yang ia miliki. Di dalam dada Sinta bukan lagi kesedihan yang bergejolak, melainkan sebuah kehampaan yang dingin dan tajam. Sinta melangkah menuju kamar utama. Langkahnya tidak ragu. Dia mengambil 3 buah koper besar dari atas lemari dan membantingnya ke atas tempat tidur. Dengan gerakan mekanis, dia mulai meraup semua pakaian Irfan, kemeja bermerek yang dia belikan sebagai hadiah ulang tahun, celana kain yang selalu disetrika rapi oleh Bu Farah, hingga dasi-dasi yang tak pernah dipakai Irfan untuk bekerja. Sinta tidak melipatnya. Dia hanya ingin benda-benda itu keluar dari ruang pribadinya. Sinta, apa yang kamu lakukan? Bu Farah muncul di ambang pintu. Wajahnya pucat melihat kegesitan putrinya yang tampak seperti kesurupan dalam ketenangan. Membersihkan sampah. Bu, jawab Sinta tanpa menoleh. Napasnya pendek-pendek, namun tangannya tetap stabil. Aku tidak bisa bernapas di rumah ini selama bau pengkhianatannya masih ada di sini. Setelah koper-koper itu penuh, Sinta menyeretnya keluar. Suara roda koper yang beradu dengan lantai granit terdengar seperti genderang perang. Dia membukakan pintu depan lebar-lebar dan melemparkan koper-koper itu ke lantai teras. Gubrak. Bunyi itu terasa begitu memuaskan di telinga Sinta. Sinta kemudian duduk di meja ruang tamu membuka laptopnya. Dengan beberapa klik yang terarah, dia masuk ke akun manajemen asuransi keluarga dan portal perbankan. Dia menghapus nama Irfan dari polis asuransi kesehatan premium yang selama ini menanggung segala keluhan kesehatan suaminya. Dia memutus biaya langganan game daring, tagihan kartu ponsel pasca bayar, hingga mencabut namanya dari daftar penerima manfaat biaya pemeliharaan kendaraan. Dalam waktu kurang dari 10 menit secara finansial, Irfan telah menjadi orang asing di rumah itu. Pukul siang, sebuah mobil kantor berhenti di depan pagar. Roni turun bersama 2 orang petugas keamanan perumahan yang bertubuh tegap. Sinta sudah menghubungi mereka 1 jam yang lalu. Roni mendekat dengan raut wajah yang menunjukkan kesiapan penuh untuk melindungi atasannya. Semua sudah siap, Bu Sinta? Tanya Roni pelan. Dia melirik koper-koper di teras dengan tatapan prihatin namun mendukung. Sudah, Ron. Terima kasih sudah datang. Jawab Sinta. Dia melirik Amel yang sedang dipeluk Bu Farah di ruang dalam. Sinta tahu ini akan menjadi tontonan yang tidak menyenangkan bagi anaknya. Namun dia juga tahu bahwa membiarkan parasit tetap tinggal adalah pendidikan yang lebih buruk bagi masa depan Amel. Tak lama kemudian, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Irfan turun dengan wajah yang masih terlihat jengkel. Diikuti Dina yang tampak masih ingin melanjutkan debat pagi tadi. Irfan tertegun melihat Roni dan petugas keamanan berdiri di depan pintu rumahnya. Matanya kemudian beralih ke koper-koper yang tergeletak di teras. Irfan tertawa remeh. Sebuah tawa yang dipaksakan untuk menutupi kegugupannya. Wah, drama apa lagi ini, Sinta? Kamu mau mengusirku?
Kamu pikir ini film? Jangan konyol. Masuklah. Ayo bicara di dalam. Jangan malu-maluin di depan orang luar. Irfan melangkah hendak melewati Roni. Namun langkahnya terhenti saat salah satu petugas keamanan merintangi jalannya dengan tangan yang kokoh. Maaf, Pak Irfan, atas permintaan pemilik rumah, Anda tidak diizinkan masuk. Ucap petugas itu dengan nada yang tegas namun sopan. Wajah Irfan seketika berubah merah padam. Dia menoleh ke arah Sinta yang berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat di dada. Sinta, kamu sudah gila? Aku ini suamimu. Ini rumahku juga bukan, Mas. Ini rumahku atas namaku dan dibayar dengan uangku. Balas Sinta dengan suara yang begitu tenang hingga membuat Irfan merinding. Barang-barangmu sudah di sana. Semua fasilitasmu sudah aku putus. Kamu sudah tidak punya urusan lagi di sini, Mbak Sinta. Keterlaluannya. Dina berteriak dari belakang Irfan. Masa suami sendiri diusir kayak binatang? Mas Irfan punya hak tinggal di sini. Dina, jika kamu merasa kakakmu punya hak, silakan bawa dia ke rumahmu. Mulai hari ini, aku tidak akan lagi mengirimkan uang belanja untukmu. Jadi, pastikan kamu punya ruang ekstra untuk menampung kakakmu yang pengangguran ini. Sela tajam, membuat Dina ketika terbungkam karena takut kehilangan sumber dananya. Irfan yang merasa terpojok mulai kehilangan kendali. Dia mencoba merangsek maju mendorong bahu Roni. Minggir kalian. Sinta, kamu cuma menggertakkan? Kamu tidak berani melakukan ini padaku. Aku tahu kamu masih butuh aku. Cukup, Mas. Suara Pak Umar terdengar dari dalam. Ayah Irfan itu berjalan perlahan menuju teras. Matanya yang basah menatap putranya dengan kehancuran yang mutlak. Pergilah, Irfan. Jangan makin mempermalukan dirimu dan Bapak. Kamu sudah mencuri. Kamu sudah berbohong. Sinta berhak mendapatkan kedamaiannya. Bapak, teriak Irfan merasa dikhianati oleh ayahnya sendiri. Dia mencoba meraih gagang pintu. Namun petugas keamanan dengan sigap memegangi lengannya. Lepaskan Sinta, kamu akan menyesal. Kamu tidak akan bisa apa-apa tanpa aku. Irfan meronta-ronta. Suaranya melengking memenuhi lingkungan perumahan yang mulai sepi sore itu. Dia terus berteriak, mengeluarkan sumpah serapah dan tuduhan-tuduhan liar. Namun, Roni dan para petugas tetap tenang dan menggiringnya menjauh dari area teras menuju gerbang luar. Sinta berdiri mematung, melihat suaminya diseret keluar seperti orang asing yang tak diinginkan. Ada rasa sesak yang menghujam jantungnya. Rasa sesak atas waktu yang terbuang, atas cinta yang dikhianati, dan atas kegagalannya melihat sosok asli Irfan lebih awal. Namun saat gerbang besi itu tertutup dengan dentingan keras, Sinta merasakan beban di pundaknya sedikit berkurang. Setelah suasana mereda dan Irfan pergi bersama Dina dengan amarah yang masih meledak-ledak di kejauhan, Roni mendekati Sinta. Bu, saya sudah memastikan mereka tidak akan bisa masuk ke lingkungan ini lagi. Pihak keamanan gerbang depan sudah memegang foto dan instruksi tertulis. Sinta mengangguk lemah. Dia masuk ke dalam rumah yang kini terasa sangat luas dan sunyi. Dia duduk di sofa menatap lantai yang tadi dilewati koper-koper Irfan. Bu Farah mendekat dan memeluk bahunya tanpa kata. Di tengah keheningan itu, Sinta teringat sesuatu. Dia beranjak menuju kamarnya, mengambil ponsel yang tadi dia simpan di saku. Dia membuka pesan masuk dari sebuah nomor asing yang baru saja masuk beberapa menit lalu. Pesan itu berisi alamat sebuah pegadaian yang berbeda dari yang dia temukan di stroke kemarin. Sinta mengerutkan kening. Ternyata Irfan tidak hanya menggadaikan kalung ayahnya. Ada barang lain yang mungkin telah dia hilangkan. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Sinta mengambil kunci mobil cadangan yang tadi dia amankan. Dia memutuskan untuk pergi ke alamat itu sendirian sore ini tanpa memberitahu Roni atau ibunya demi mencari tahu apalagi yang telah dihancurkan oleh laki-laki yang baru saja dia usir itu. Suara pintu pagar yang menutup dengan dentingan besi di akhir episode sebelumnya masih terngiang di benak Sinta seperti sebuah tanda titik yang dipaksakan pada kalimat yang terlalu panjang. Di dalam mobil SUV-nya yang kini ia kendarai sendiri, Sinta meremas kemudi. Ia sedang menuju sebuah alamat pegadaian di sudut kota yang kumuh. Hasil dari informasi rahasia yang ia dapatkan, hatinya bergemuruh antara rasa takut akan kenyataan baru dan tekad untuk membersihkan sisa-sisa racun yang ditinggalkan Irfan. Sesampainya di sana, Sinta menunjukkan identitasnya kepada petugas pegadaian yang tampak bosan. Ketika petugas itu mengeluarkan sebuah kotak bludru biru dari brankas, napas Sinta tertahan. Di dalamnya bukan lagi kalung sang ayah, melainkan cincin berlian milik ibunya. Barang yang seharusnya ia simpan untuk mas kawin Amel kelak.
Irfan benar-benar telah membedah isi rumahnya seperti seorang penjara. Laki-laki yang membawa ini bilang istrinya sedang butuh biaya operasi, ucap petugas itu. Datar. Sinta memejamkan mata, menahan getaran di rahangnya. Berapa untuk menebusnya? 30 juta, Bu. Sudah termasuk bunga berjalan. Sinta mengeluarkan kartu kreditnya. Kartu utama yang limitnya ia jaga dengan ketat. Saat transaksi berhasil, ia menggenggam cincin itu erat-erat hingga mata berliannya membekas di telapak tangannya. Rasa perih itu seolah menjadi pengingat bahwa kebebasan memiliki harga yang sangat mahal. Namun di tengah kepedihan itu, ada kepuasan pahit saat ia membayangkan Irfan yang kini terlunta-lunta di luar sana menghadapi dunia tanpa tameng uang darinya. Di bagian lain kota, Irfan berdiri di depan rumah minimalis milik Dina. 2 koper besarnya tergeletak di atas aspal yang masih panas oleh sisa matahari sore. Keringat membasahi dahi Irfan. Dan wajahnya tampak kuyu. Keangkuhan yang ia tunjukkan saat diusir petugas keamanan tadi pagi kini, telah menguap berganti dengan kecemasan yang mendalam. Dina, buka pintunya, teriak Irfan sambil menggedor pintu rumah adiknya. Pintu terbuka sedikit, memperlihatkan wajah Dina yang tampak sangat masai. Tidak ada lagi senyum manis atau dukungan provokatif yang biasanya ia berikan pada kakaknya. Dina menatap koper-koper itu dengan pandangan penuh kecurigaan. Mas Irfan, kenapa bawa koper ke sini? Tanya Dina tanpa membukakan pintu lebih lebar. Sinta gila, Din. Dia benar-benar mengusirku. Aku butuh tumpangan beberapa hari sampai aku bisa mengatur strategi untuk menuntut hak Gonogini. Ujar Irfan berusaha terdengar berwibawa. Meski suaranya sedikit gemetar, Dina justru mendengus sinis. Menuntut apa, Mas? Tadi sore aku baru saja mau belanja bulanan dan kartu yang kamu kasih itu mati total. Terus asisten Mbak Sinta meneleponku. Dia bilang, Mbak Sinta sudah mencabut semua tunjangan bulanan yang biasanya dikirim ke rekeningku karena kamu sudah buka lagi bagian dari rumah itu. Irfan tertegun. Tapi Din, aku ini kakakmu. Kita harus bersatu melawan kesombongan Sinta. Bersatu pakai apa, Mas? Pakai angin. Suara Dina meninggi. Kini ia membuka pintu sepenuhnya hanya untuk menunjukkan kemarahannya. Rumah ini cicilannya masih jalan. Suamiku cuma buruh biasa. Selama ini aku bisa gaya karena uang dari istrimu. Sekarang uang itu hilang gara-gara kelakuan konyolmu yang ketahuan selingkuh dan mencuri. Kamu tahu tidak? Anakku butuh susu dan Mbak Sinta bilang kalau aku membantumu. Dia tidak akan ragu membawa kasus tanda tangan palsu itu ke jalur hukum dan menyeretku sebagai saksi. Dina, kamu tega pada kakakmu sendiri. Tega Mas yang tega. Mas yang menghancurkan pohon uang kita. Dina mendorong salah satu koper Irfan hingga terguling ke jalan. Jangan di sini, Mas. Nanti penagih hutangmu malah datang ke rumahku. Pergi saja ke tempat jandamu itu. Bukannya kamu sudah kasih dia banyak uang. Bra. Pintu ditutup tepat di depan wajah Irfan. Ia berdiri mematung di pinggir jalan, menatap pintu rumah adiknya yang tertutup rapat. Untuk pertama kalinya, Irfan menyadari bahwa semua kesetiaan dan rasa hormat yang ia dapatkan dari Dina hanyalah transaksi dagang yang dibayar oleh Sinta. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang sudah compang-camping, Irfan memesan ojek daring menggunakan sisa saldo terakhir di ponselnya. Tujuannya hanya satu, Maya. Di kepalanya, Maya adalah pelabuhan terakhir. Maya adalah wanita yang ia selamatkan dari pengusiran. Wanita yang ia rayakan ulang tahunnya dengan kemewahan. Maya pasti akan menerimanya dengan tangan terbuka. Namun, pemandangan di kontrakan Maya tidak seperti yang ia bayangkan. Tidak ada sambutan hangat. Maya berdiri di depan teras kecilnya, mengenakan pakaian yang bagus. Mungkin salah satu hasil pemberian Irfan, namun matanya menatap tajam ke arah ojek yang menurunkan Irfan. Mas Irfan, kok bawa koper? Mana mobilnya? Tanya Maya. Matanya mencari-cari SUV putih yang biasanya terparkir gagah di depan rumahnya. Mobilnya Sinta mengambilnya. Mei, dia mengusirku. Tapi tenang saja, aku punya rencana. Aku akan menggugatnya untuk sekarang. Aku butuh tempat tinggal, ujar Irfan sambil mencoba tersenyum dan mendekat. Maya mundur selangkah. Senyum manisnya yang selama ini menjadi candu bagi Irfan berubah menjadi seringai dingin. Ganti rugi, gugatan. Itu butuh waktu lama, Mas, dan butuh pengacara. Kamu punya uangnya? Aku akan cari jalan. Mei, bukannya kemarin aku sudah bantu kamu banyak? Aku gadaikan emas Sinta untukmu. Itu kan kemarin, Mas.
Potong Maya tanpa belas kasihan. Sekarang kamu tidak punya mobil, tidak punya kartu kredit, dan kamu dicari penagih hutang. Kalau kamu tinggal di sini, yang ada barang-barangku malah disita mereka. Aku ini butuh perlindungan, bukan butuh tambahan beban. Mei, tega kamu bicara begitu. Aku sudah korbankan anak istriku buat kamu. Irfan berteriak frustrasi. Aku tidak pernah minta kamu korbankan mereka, Mas. Aku cuma minta bantuan dan kamu yang menyodorkannya. Jawab Maya sambil melipat tangan di dada. Dengar ya, Mas Irfan. Aku tidak mau hidup susah lagi kalau kamu tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan. Lebih baik kita selesai di sini. Tolong pergi sebelum tetangga lihat. Maya masuk ke dalam dan mengunci pintu. Bahkan tidak memberinya kesempatan untuk sekedar membasuh wajah. Irfan berdiri di bawah lampu jalan yang mulai berkedip sendirian di tengah malam yang asing. Dia kini benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak rumah, tidak uang, dan tidak juga wanita-wanita yang selama ini memuja kekayaannya. Di tempat lain, Sinta duduk di ruang tamu rumahnya yang tenang. Di tangannya ada surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani pengacaranya. Namun, matanya tertuju pada sebuah pesan di ponselnya dari nomor tak dikenal. Pesan itu berisi sebuah foto. Irfan yang sedang duduk di atas kopernya di pinggir jalan tampak seperti gelandangan hancur. Sinta merasakan dorongan aneh di batinnya. Ada bagian kecil dari dirinya yang ingin merasa kasihan. Namun ia teringat wajah Amel yang ketakutan dan laci perhiasannya yang rusak. Sinta mengambil sebuah keputusan kecil. Ia tidak akan mematikan ponselnya malam ini. Ia justru membuka blokir nomor Irfan. Bukan karena ingin menerimanya kembali, tapi karena ia ingin mendengar setiap rintihan permohonan yang akan dikirimkan suaminya. Sebagai musik pengantar tidurnya yang paling damai sebelum ia benar-benar menghapus keberadaan lelaki itu esok hari. Layar ponsel Sinta berpendar di tengah kegelapan kamar yang kini terasa begitu luas dan tenang. Deretan pesan singkat dan panggilan tak terjawab dari Irfan memenuhi pusat notifikasi. Kalimat-kalimat yang masuk terasa seperti naskah drama murahan. Mulai dari permintaan maaf yang puitis, ancaman bunuh diri yang kosong, hingga rintihan kelaparan yang terdengar begitu menyedihkan. Sinta membacanya satu persatu dengan tatapan sedingin es. Tidak ada air mata. Tidak ada debar jantung yang panik. Keputusannya membuka blokir nomor itu bukan karena kerinduan, melainkan untuk memastikan bahwa investasi emosionalnya dalam melihat kehancuran Irfan terbayar lunas. Pagi itu, Sinta bangun dengan energi yang berbeda tanpa sosok parasit yang biasanya mendengkur di sampingnya. Udara di kamar itu terasa lebih kaya akan oksigen. Dia berjalan menuju kamar Amel, menemukan putrinya sudah rapi dengan seragam sekolah yang bersih, sedang menyisir rambutnya di depan cermin bersama Bu Farah. "Mama, hari ini kita pakai mobil baru?" tanya Amel. Matanya berbinar. Tidak ada lagi sisa ketakutan atau bayang-bayang trauma dari kejadian di sekolah beberapa waktu lalu. Amel tampak lebih segar. Pipinya mulai kembali merona. "Tentu sayang, mobil itu milik kita sekarang. Tidak ada lagi mobil mogok atau ban bocor yang akan membuat Amel menunggu." Jawab Sinta sambil memberikan senyum paling tulus yang ia miliki. Di garasi, sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik terparkir gagah. Sinta membelinya tunai setelah mencairkan sebagian investasi pribadinya yang selama ini ia sembunyikan dari Irfan. Baginya, mobil ini adalah simbol kemerdekaan. Ia masuk ke kursi kemudi, menghirup aroma kulit baru yang segar, sebuah kontras yang tajam dari aroma parfum wanita asing yang dulu sering tertinggal di mobil lamanya. Sementara itu, di sudut kota yang berjarak belasan kilometer, bau yang terhirup Irfan sangat jauh berbeda. Bau got yang mampet, asap knalpot yang pekat, dan aroma tubuh yang tidak tersentuh sabun selama berhari-hari menjadi teman barunya. Irfan terbangun dengan punggung yang kaku luar biasa. Alas kardus tipis di peran toko kelontong yang sudah tutup tidak mampu melindunginya dari dinginnya semen di malam hari. Dua koper besarnya yang dulu berisi pakaian bermerek ini tampak kusam dan kotor. Sebagian isinya sudah ia jual ke tukang loak demi sesuap nasi. Setelah Dina dan Maya menutup pintu rapat-rapat, Irfan berdiri dengan lutut gemetar, mencoba merapikan rambutnya yang berminyak menggunakan pantulan kaca toko. Tidak ada lagi sosok pria parlente yang biasa memegang kartu kredit tanpa batas. Andri tahu Hesti bukan lagi sedang mencari keadilan hukum semata. Ia sedang melakukan pembersihan jiwa melalui kehancuran sosial lawannya. Setelah keluar dari kantor polisi dengan tanda terima laporan di tangan, Hesti tidak kembali ke rumah Arum. Ia meminta Andri mengantarkannya ke sebuah toko ponsel bekas.
Di sana ia membeli sebuah ponsel murah dan kartu SIM baru yang tidak terdaftar atas namanya. Hesti kemudian mengetikkan sebuah pesan singkat yang dikirimkan ke nomor ponsel Adam. Pesan itu berisi, "Mas, aku sudah menandatangani surat cerainya. Aku sudah ikhlas. Aku meninggalkan kado kecil di laci meja rias rumah kita sebagai tanda perpisahan. Pakailah di hari pernikahanmu nanti." Hesti tahu Adam akan segera pulang dan memeriksa laci tersebut. Ia memang meninggalkan sesuatu di sana. Bukan tanda tangan surat cerai asli, melainkan salinan sertifikat tanah warisannya yang sudah ia beri cap dalam pengawasan kepolisian yang sengaja ia buat menyerupai aslinya agar Adam panik, namun tetap merasa punya kendali. Tindakan ini sangat berbahaya. Jika Adam menyadari itu palsu dan tahu Hesti sudah melapor, Adam bisa saja berbuat nekat menghabisi Hesti sebelum polisi datang. Namun, Hesti butuh memastikan Adam tetap tinggal di kota ini. Terikat pada rasa penasarannya, hingga hari pernikahan tiba, ia telah menebar umpan dan kini ia hanya perlu menunggu sang predator masuk ke dalam jerat yang telah ia siapkan di altar pernikahan. Gading putih dan emas mendominasi aula besar hotel mewah itu menciptakan ilusi sebuah istana yang dibangun di atas awan. Bau bunga melati dan lili yang pekat memenuhi udara. Aroma yang seharusnya melambangkan kesucian. Namun bagi Hesti itu tercium seperti bau busuk pengkhianatan yang disamarkan. Ia berdiri di balik pilar besar dekat pintu masuk. Jemarinya meremas tali tas tangannya yang mungil. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena sisa-sisa penyakit yang dulu menghimpit paru-parunya, melainkan karena beban dari ribuan keping kebenaran yang kini ia genggam erat di balik dadanya. Hesti menatap pantulan dirinya di cermin besar aula. Wajah pucat dan mata cekung itu telah hilang. Berkat perawatan intensif diam-diam dan tekad untuk bertahan hidup, ia kini mengenakan kebaya sutra berwarna biru safir yang tegas, membungkus tubuhnya yang kembali bugar. Rambutnya disanggur rapi, memperlihatkan garis leher yang jenjang dan wajah yang memancarkan aura kedinginan yang mematikan. Ia bukan lagi Hesti yang meringkuk kedinginan di bawah selimut. Ia adalah badai yang sedang menunggu waktu untuk meluruhkan kepalsuan di depannya. "Kamu siap, Hes?" Suara Andri berbisik di sampingnya. Pria itu tampak sangat formal dengan setelan jas gelap. Matanya tajam menyapu ruangan, memastikan setiap sudut terpantau. Hesti mengangguk pelan. "Aku sudah menunggu saat ini sejak hari dia melempar surat itu ke wajahku. Andri, setiap rupiah yang dia hamburkan di ruangan ini, aku tahu dari mana asalnya." Di sebelah Andri berdiri dua orang pria berbadan tegap dengan setelan safari yang rapi. Salah satunya adalah Idharma yang sengaja berpakaian sipil agar tidak menarik perhatian tamu undangan. Mereka adalah pihak berwajib yang dijanjikan Hesti, saksi bisu yang akan segera menjadi eksekutor bagi sandiwara Adam. "Kami sudah mengunci semua pintu keluar, Bu Hesti," bisik Ibtu Dharma. Suaranya nyaris tak terdengar di antara alunan musik gamelan yang lembut. "Begitu ijab kabul akan dimulai. Kami akan bergerak sesuai instruksi Anda." Hesti mengarahkan pandangannya ke arah pelaminan. Di sana di bawah lampu kristal yang berkilauan, Adam duduk dengan gagahnya mengenakan beskap pengantin yang disulam dengan benang emas. Di sampingnya, Salsa tampak seperti ratu dari negeri dongeng dengan gaun bertabur mutiara. Mereka tertawa, menyapa tamu-tamu terpandang yang hadir, memamerkan kebahagiaan yang dibangun di atas puing-puing hidup Hesti. Hesti merasa mual saat melihat Adam sesekali membetulkan jam tangan di pergelangan kirinya. Jam tangan yang masih memancarkan sinyal GPS ke ponsel Hesti. Pria itu tampak sangat percaya diri. Seolah-olah dia adalah penguasa takdir. Di depannya, Bu Rosa duduk di kursi keluarga dengan kepala terangkat tinggi, mengenakan perhiasan yang Hesti tahu persis dibeli dari sisa tabungan asuransi jiwa miliknya. Bu Rosa menyalami tamu-tamu dengan wajah angkuh, sesekali melirik sinis ke arah pintu masuk, mungkin berharap Hesti benar-benar sudah membusuk di rumah kakaknya. "Lihat mereka, Andri," bisik Hesti. Suaranya bergetar oleh amarah yang ia tekan. "Sedalam mungkin. Mereka berpesta dengan uang pengobatanku. Mereka tersenyum dengan uang tanah orang tuaku. Mereka pikir mereka sudah menang. Kejatuhan dari tempat yang tinggi akan terasa jauh lebih menyakitkan. Hes, tetaplah di posisimu." Andri mengingatkan. Tangannya sedikit menyentuh lengan Hesti untuk memberikan kekuatan. Tekanan emosional di batin Hesti semakin memuncak saat penghulu mulai duduk di hadapan Adam. Saksi-saksi pernikahan sudah berkumpul. Suasana aula yang tadinya bising oleh obrolan tamu perlahan menjadi hening. Hikmat bagi mereka yang tidak tahu kebenarannya, namun mencekam bagi Hesti.
Ia teringat janji suci yang dulu diucapkan Adam kepadanya di tempat yang jauh lebih sederhana, namun penuh ketulusan. Kini janji itu hanyalah sampah yang akan ditumpuk dengan kebohongan baru. Tiba-tiba mata Adam menyapu ke arah belakang aula. Untuk sesaat pandangan mereka bertemu. Adam tanpa terpaku. Matanya membelalak tak percaya melihat sosok wanita yang berdiri tegak di dekat pilar. Ia pasti mengira itu adalah hantu dari masa lalunya yang datang menuntut balas. Salsa yang menyadari perubahan ekspresi Adam ikut menoleh dengan bingung. Namun Hesti dengan cepat membuang muka dan melangkah lebih masuk ke dalam bayangan. Dia melihatku, gumam Hesti. Jantungnya berpacu lebih liar. Bagus, sahut Andri dingin. Biar dia mulai merasa tidak tenang di atas kursinya. Acara berlanjut ke tahap paling krusial. Penghulu mulai membacakan khotbah nikah singkat. Adam tampak gelisah. Ia berkali-kali menyeka keringat di dahinya. Meski ruangan itu sangat dingin, ia sesekali melirik ke arah laci nakas imajiner di pikirannya. Mungkin teringat kado yang ditinggalkan Hesti di rumah lamanya. Kecemasan mulai merayap di wajah Adam, merusak topeng ketenangan yang ia bangun sejak pagi. Bu Rosa tampak mulai curiga dengan kegelisahan anaknya. Sinta melihat mulut suaminya bergerak-gerak, mengucapkan kata-kata yang dulu mungkin akan meluluhkan hatinya. Namun, kini hanya terdengar seperti desis serangga yang mengganggu. Sinta, aku minta maaf. Aku salah. Maya mengusirku. Dina tidak mau menerimaku. Aku lapar. Sin, tolong beri aku uang sedikit saja untuk makan. Aku masih suamimu. Irfan meratap. Air mata membasahi pipinya yang kotor, menciptakan jalur-jalur pucat di wajahnya yang kusam. Sinta menatap lurus ke depan. Ia mencengkeram kemudi hingga buku-buku jarinya memutih. Di dalam batinnya terjadi peperangan antara sisa-sisa kemanusiaan dan memori tentang pengkhianatan yang tak termaafkan. Ia melihat tangan Irfan yang gemetar di atas kaca, tangan yang sama yang dulu membelai rambutnya, namun juga tangan yang sama yang mencongkel laci perhiasannya dan membelikan kado untuk wanita lain. Sinta merasa muak. Ia menyadari bahwa permintaan maaf Irfan hanyalah sebuah mata uang baru yang coba ia gunakan untuk membeli kembali fasilitas yang telah hilang. Irfan tidak menyesali perbuatannya. Ia hanya menyesali nasibnya yang kini menjadi gelandangan. Buka kacanya, Sin. Biar bapak yang bicara. Suara Pak Umar terdengar rendah dan bergetar. Sinta menoleh pada mertuanya. Ia melihat tangan Pak Umar yang sudah tua menyentuh gagang pintu. Bapak yakin? Pak Umar mengangguk pelan. Sinta menurunkan sedikit kaca jendela di sisi penumpang. Hanya cukup agar suara bisa lewat, namun tetap menjaga jarak aman. Hawa panas dan bau tubuh yang tidak terurus dari luar segera menyeruak masuk ke dalam kabin mobil yang sejuk. Bapak ada di dalam. Irfan beralih ke sisi penumpang. Wajahnya menempel pada celah kaca dengan ekspresi penuh harap yang menjijikan. Bapak, tolong bicara pada Sinta. Aku ini anak bapak satu-satunya. Jangan biarkan aku mati di jalanan seperti ini. Pak Umar menatap putranya dengan tatapan yang sangat dalam. Tatapan yang mengandung kasih sayang seorang ayah yang telah hancur dan keadilan seorang pria yang telah lelah. Irfan, ucap Pak Umar. Suaranya stabil meski matanya berkaca-kaca. Lihat dirimu. Kamu bicara soal anak, tapi kamu lupa bagaimana kamu menelantarkan anakmu sendiri. Kamu bicara soal keluarga, tapi kamu yang menghancurkan pondasi rumah ini dengan tanganmu sendiri. Aku hilaf, Pak. Aku akan berubah. Seru Irfan sambil terisak. Perubahan tidak datang dari kata-kata yang diucapkan saat perutmu lapar, Irfan. Perubahan datang dari batin yang menyesal. Pak Umar menarik napas panjang, seolah mengumpulkan sisa tenaganya. Mulai hari ini, jangan panggil aku bapak lagi. Di mataku, kamu bukan lagi bagian dari keluarga ini. Kamu telah mencabut akarmu sendiri dari tanah kami sampai kamu bisa membuktikan bahwa kamu bisa berdiri sebagai manusia yang bertanggung jawab atas setiap dosamu. Kamu adalah orang asing bagi kami. Bapak, tegas sekali Bapak Iran merat tangannya mencoba menggapai celah jendela. Namun, Pak Umar dengan tegas menekan tombol untuk menutup kembali kaca jendela itu. Suara raungan Irfan kini kembali menjadi redam terhalang oleh kedapnya kabin sedan mewah Sinta. Sinta melihat melalui spion, Irfan jatuh terduduk di tengah jalan, memukul-mukul aspal dengan frustrasi saat mobil mulai bergerak menjauh. Tidak ada lagi rasa kasihan yang tersisa di batin Sinta. Ia melihat sosok di spion itu semakin mengecil, menjadi hanya sebuah titik hitam di tengah terangnya aspal. Sebelum akhirnya hilang di tikungan jalan, Sinta merasa sebuah beban besar benar-benar terangkat.
Konfrontasi itu bukan lagi tentang kemarahan, melainkan tentang penegasan garis batas yang tak boleh dilintasi lagi. Ia melirik Pak Umar yang kini memejamkan mata, memegang dadanya seolah menahan nyeri yang luar biasa. "Terima kasih, Pak," bisik Sinta. "Jalanlah, Sin. Kita harus menjemput Amel," jawab Pak Umar tanpa membuka mata. Sinta mengangguk. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan yang konstan. Namun, alih-alih menuju sekolah Amel melalui rute biasa, Sinta memutuskan untuk berbelok ke arah kantor pengacara yang menangani berkas perceraiannya. Di dalam tasnya, selain surat-surat hukum, Sinta menyimpan selembar bukti transfer dalam jumlah besar yang baru saja ia lakukan secara anonim ke panti asuhan tempat Maya sering menitipkan anaknya. Sinta mengambil ponselnya, menekan sebuah nomor, dan memberikan instruksi singkat kepada Roni untuk segera mengosongkan sisa barang di gudang lama mereka dan mendonasikan semuanya atas nama Irfan tanpa mencantumkan alamat rumah mereka. Sinta memutuskan untuk memutus semua jejak sepotong demi sepotong, tanpa menyisakan ruang sedikit pun bagi masa lalu untuk menemukannya kembali. Suara ketukan palu hakim bergema di ruang sidang yang dingin, memutus benang tipis yang selama bertahun-tahun menjerat leher Sinta dalam kepalsuan. Saat kata sah diucapkan, Sinta tidak merasakan ledakan kegembiraan. Yang ada hanyalah sebuah kelegaan yang sunyi, seperti beban seberat gunung yang perlahan-lahan menguap dari pundaknya. Ia melangkah keluar dari gedung pengadilan dengan kepala tegak. Di tangannya, selembar kertas berkekuatan hukum menyatakan bahwa ia bukan lagi istri dari laki-laki bernama Irfan. Sinta kini berdiri sendiri, bukan sebagai sisa-sisa sebuah kehancuran, melainkan sebagai arsitek tunggal bagi masa depannya. Status janda yang disandangnya tidak terasa seperti stigma yang menghinakan. Di bawah terik matahari siang itu, Sinta justru merasa identitas barunya adalah simbol kemandirian yang mahal harganya. Ia melihat bayangannya di kaca mobil sedan hitamnya yang mengkilap. Seorang wanita berusia 30-an dengan mata yang tajam dan rahang yang kokoh. Tidak ada lagi sisa-sisa kecemasan akan tagihan yang membengkak karena judi daring atau ketakutan akan aroma parfum wanita lain di jaket suaminya. 3 bulan kemudian, kantor pusat perusahaan pemasaran tempat Sinta bekerja kini memiliki papan nama baru di depan ruang Direktur Operasional Sinta Raharjo. Promosi yang dulu nyaris hilang karena drama di sekolah Amel, kini telah ia genggam erat. Sinta bekerja dengan ritme yang lebih teratur, namun jauh lebih produktif. Ia bukan lagi sekadar tulang punggung yang dipaksa memikul beban, melainkan pemimpin yang dihormati. "Bu Sinta, ini laporan ekspansi cabang untuk bulan depan. Semua mitra sudah menyetujui syarat pemisahan aset yang Ibu ajukan." Roni masuk ruangan dengan wajah cerah. Kepercayaan Sinta pada asistennya ini terbayar lunas. Roni kini menjadi kepala bagian yang membantunya menjaga integritas operasional. Sinta menerima laporan itu dan tersenyum tipis. "Terima kasih, Ron. Pastikan tidak ada celah hukum sedikit pun. Aku tidak ingin ada parasit baru yang bisa menempel pada proyek ini." Roni mengangguk paham. "Tentu, Bu. Oh ya, pagi tadi saya tidak sengaja lewat pasar induk saat mengantar ibu saya. Saya melihat dia." Gerakan tangan Sinta yang sedang menandatangani berkas terhenti sejenak. Ia tidak perlu bertanya siapa dia yang dimaksud. Lalu dia tampak jauh berbeda. "Bu, sangat jauh," jawab Roni pelan. Ada sedikit nada prihatin namun tetap tegas pada posisinya. Di sisi lain kota yang bising dan berbau amis, Irfan sedang berjuang dengan beban di pundaknya. Namun kali ini beban itu nyata. Sebuah karung berisi bawang merah seberat 50 kilogram. Kemeja bermereknya sudah lama hilang. Berganti dengan kaos oblong yang warnanya sudah memudar dan dipenuhi noda keringat serta tanah. Tangannya yang dulu halus karena hanya digunakan untuk memegang stik gemudi mobil mewah Sinta, kini dipenuhi kapalan dan luka kecil yang perih tersiram air pasar yang kotor. Irfan baru saja menyelesaikan shift paginya sebagai buruh angkut di pasar induk. Ia duduk di pinggir selokan, membuka bungkusan nasi sisa yang ia beli dengan upah yang tak seberapa. Setiap suapan nasi itu terasa hambar di lidahnya. Pikirannya terus melayang pada masa lalu, pada kursi empuk di rumah Sinta, pada aroma masakan Bu Farah, dan pada tawa Amel yang dulu sering ia abaikan demi egonya sendiri. Ia teringat Maya yang mengusirnya seperti anjing kurap saat ia tak lagi punya uang. Ia teringat Dina, adiknya sendiri, yang menutup pintu rumah rapat-rapat karena takut hartanya ikut terseret. Namun, yang paling menghujam batinnya adalah bayangan Sinta dan Pak Umar. Penyesalan itu datang setiap detik seperti tetesan air yang perlahan-lahan melubangi batu.
Irfan menyadari bahwa kehilangan materi bukanlah hukuman terberatnya. Hukuman terberatnya adalah kesadaran bahwa ia telah membuang emas demi mendapatkan loyang yang ternyata beracun. Saat ia sedang mengusap keringat, sebuah mobil mewah melintas di jalan raya depan pasar. Irfan mematung melihat siluet yang sangat ia kenali di balik kaca jendela. Sinta sedang tertawa bersama Amel yang duduk di sampingnya. Sementara di kursi belakang, Pak Umar tampak sedang membacakan sebuah buku cerita untuk cucunya. Mereka terlihat begitu utuh, begitu bahagia. Seolah-olah keberadaan Irfan selama ini hanyalah sebuah mimpi buruk yang sudah mereka lupakan begitu mereka terbangun. Irfan ingin berteriak, ingin memanggil nama mereka. Namun suaranya tercekat di tenggorokan yang kering. Ia menyadari posisinya. Ia hanyalah debu di bawah roda mobil mereka. Kehinaan ini adalah jubah yang harus ia pakai seumur hidup sebagai ganti atas semua fasilitas yang pernah ia hianati. Malam harinya di rumah Sinta, suasana terasa begitu damai. Tidak ada lagi suara bantingan pintu atau teriakan ego yang terluka. Pak Umar sedang duduk di teras bersama Bu Farah berbincang santai tentang rencana liburan sekolah Amel. Amel sendiri sudah tertidur pula setelah Sinta membacakannya buku tentang pahlawan wanita yang tangguh. Sinta berdiri di balkon kamarnya, menatap cahaya lampu kota. Di tangannya, ia memegang jam tangan antik milik ayahnya yang sudah berhasil ia selamatkan. Ia mengelus permukaan kacanya dengan lembut. Semua konflik eksternal telah selesai. Irfan telah menjadi masa lalu yang sudah menerima konsekuensinya dan keluarganya kini aman. Namun di tengah kedamaian itu, sebuah tekanan batin baru mulai muncul di benak Sinta. Sore tadi ia menerima sebuah surel dari kantor pusat di luar negeri. Sebuah tawaran untuk memimpin ekspansi regional di Singapura selama 2 tahun. Ini adalah peluang emas untuk karirnya. Namun itu artinya ia harus membawa Amel dan Pak Umar pindah ke lingkungan yang sama sekali baru. Menjauhkan Amel dari lingkungan yang kini sudah membuatnya stabil. Sinta melihat ke arah Pak Umar yang tertawa di bawah sana. Mertua yang sudah ia anggap ayah sendiri itu sudah mulai menua. Apakah adil baginya untuk memboyong laki-laki itu ke negara asing di usia senjanya? Sinta juga teringat pada Amel. Apakah kepindahan ini akan memicu kembali trauma lamanya atau justru akan menguatkannya? Ia menghela napas panjang. Kebebasan ternyata membawa beban baru bernama pilihan. Sinta meraih ponselnya, melihat profil perusahaan di Singapura itu sekali lagi dengan tangan yang sedikit gemetar, ia mengetikkan balasan singkat kepada pihak direksi. Saya sangat menghargai tawaran ini, namun saya memiliki beberapa syarat khusus mengenai akomodasi dan fasilitas medis untuk orang tua saya yang harus dipenuhi secara pribadi sebelum saya menandatangani kontrak. Sinta menekan tombol kirim. Ia tahu dengan mengajukan syarat yang sangat tinggi dan spesifik ini, ia sedang menempatkan posisinya di ujung tanduk. Antara mendapatkan peluang luar biasa atau justru kehilangan kepercayaan kantor pusat. Namun, Sinta bukan lagi wanita yang akan mengorbankan kenyamanan orang-orang yang ia cintai demi ambisi buta. Ia mengambil risiko ini dengan kesadaran penuh bahwa mulai detik ini setiap keputusan yang ia ambil tidak hanya akan memengaruhi hidupnya sendiri, tapi juga warisan kebahagiaan yang telah ia rebut kembali dengan susah payah dari tangan seorang pengkhianat. Sinta mematikan lampu balkon dan masuk ke dalam kamar, membiarkan kegelapan malam membungkus keputusannya yang berisiko itu. Sementara di luar sana, angin malam membawa aroma hujan yang akan membersihkan sisa-sisa debu masa lalu yang masih menempel di jendela hidupnya. Drama ini mungkin telah usai, namun perjuangan untuk menjadi pribadi yang lebih tegas dan berani baru saja dimulai bagi siapapun yang merasa memiliki kesamaan kisah dengan Sinta. Semoga cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi juga pengingat bahwa setiap orang berhak atas hidup yang tenang tanpa bayang-bayang parasit. Sampai jumpa di alur cerita selanjutnya di mana keadilan dan harga diri akan selalu menjadi pemenang utama. Tetaplah kuat, tetaplah mandiri, dan jangan pernah takut untuk melepaskan apa yang memang sudah tidak pantas untuk dipertahankan. Ya.